Wake up, this is your wake up call. Kembali lagi dengan saya Wahyudi Akbar di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Seperti biasa, selalu hadir di hari Minggu dengan teman-teman ngobrol yang asik-asik, seru-seru, pintar-pintar, dan sangat membangunkan. Dan di hari Minggu ini kita akan ngobrol tentang filosofi pendidikan dengan seorang praktisi pendidikan, yaitu adalah Ko Joki. Oke, kebetulan orang udah masuk nih. Langsung saya invite terlebih dahulu ya. Oke. Pak Indra, waduh, thank you udah bergabung. Ya, jadi kita akan bicara tentang pendidikan bersama Ko Joki, praktisi pendidikan, sudah seorang guru, seorang. Hai Ko Joki. Halo Ko Yudi. Oke. Suara cukup kedengaran? Ya, tapi tampilan visualnya belum. Oke. Coba dulu ya. Oke, udah ya? Sip, mantap. Sip. Oke. Suara saya cukup jelas ya, Yudi? Ya, jelas banget. Oke, sip kalau gitu. Thank you Ko Joki sudah meluangkan waktu sore hari ini untuk jadi teman ngobrol di Wake Up Call. Oke, siap Pak. Oke, hari ini kita akan bicara tentang filosofi pendidikan ya. Nah, ya, benar. Sebelum kita bahas ke inti terkait dengan pembahasannya, boleh share sedikit Ko Joki sehari-hari activity dan sebagainya apa saja gitu Ko Joki. Oke, mungkin sebagian teman-teman yang ada di sini mungkin udah baca ya dari flyernya kita bahwa saya ini kebetulan adalah seorang praktisi pendidikan. Jadi ya sehari-hari itu ya itu berurusan sama anak-anak, berurusan sama dunia pendidikan ya. Kebetulan saya udah menggeluti dunia pendidikan ini tahun ke-24 ya. Kalau akhir tahun ajaran ini udah sampai tahun udah genap 24 tahun ya. Mudah-mudahan gak ada yang nanya umur saya umur berapa itu. Off record itu nggak boleh ya. Tapi memang punya kecintaan besar terhadap pendidikan ya. Karena saya merasa banyak perubahan yang terjadi pada diri saya itu sejak mengenal pendidikan. Oleh karena itu sejak kecil memang nggak tahu ya, orang tua saya cukup kaget ketika bertanya besar punya cita-cita apa, dan saya dengan jelasnya mengatakan saya pengen jadi seorang guru. Ya, padahal pada waktu itu profesi guru ini sesuatu yang awkward ya, kalau ada orang cita-citanya jadi guru. Orang zaman dulu kan jadi guru itu makan apa nanti kamu gitu ya, kesannya kayak gitu ya. Mama saya bilang, nah orang bilang gantungkan cita-cita setinggi langit, kamu nggak mau gantung lebih tinggi lagi. Gitu. Oke. Jadi sehari-hari saya ini kebetulan saat ini ya seperti biasa, seperti sampaikan Tuku Yudi tadi, udah tahun ke-24 sebagai seorang pendidik di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Makassar. Kemudian saat ini tengah mengikuti aktif dalam berbagai program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satunya adalah program guru penggerak yang saat ini saya kebetulan join sebagai angkatan kedua yang diadakan oleh Mas Nadiem ini. Saat ini sebenarnya udah angkatan kelima, cuma kami ini dari proses rekrutmen sampai dengan proses pelatihan, workshop dan selesainya itu dijadwalkan 1 tahun. Jadi program ini berlangsung 1 tahun. Tujuannya sih melahirkan guru-guru yang dapat menjadi penggerak pendidikan di seluruh tanah air. Jadi kalau tidak ada halangan 18 Desember mendatang itu udah dilantik resmi jadi guru penggerak, bukan lagi calon guru penggerak tapi udah jadi guru penggerak. Kemudian aktif juga dalam berbagai beberapa komunitas-komunitas praktisi pendidikan. Mungkin seperti itu gambarannya Ko Yudi. Oke, sip. Wah, ini udah bukan, maksudnya orang udah paling tepat untuk kita ajak ngomong soal pendidikan gitu ya. Oke. Guru penggerak juga satu hal yang menarik sendiri ya. Oke, tapi supaya karena menghemat waktu kita juga gitu ya. Nah, ini kan judul hari ini tuh lumayan besar ya, itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, boleh dari Ko Joki yang share sedikit terkait dengan, bukan share sedikit aja, boleh share tentang Ki Hajar Dewantara itu seperti apa, kemudian dan sebagainya gitu. Silakan Ko Joki. Jadi mungkin teman-teman di sini mungkin sedikit agak aneh ya, kok nggak ngangkat filosofi apa ya, banyak kok filosof dunia ya, kok mesti Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah sebenarnya pada judul kita hari ini sebenarnya kita mencoba menelaah secara filosofis ya, dan kita menarik benang merah. Jadi intinya kita menarik benang merah ide-ide pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu yang sebenarnya itu luar biasa menurut saya itu, dan itu teks-teks yang tertulis yang merupakan buah karya beliau itu banyak banget sebenarnya. Nah masalahnya selama ini kita cuma pada umumnya kita mengenal Ki
Hajar Dewantara itu seperti apa yang ada di buku pelajaran ya kan. Siapa nama asli beliau, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian paling kalau lebih jauh-jauh dikit kita ngomongin sifat terjang beliau itu adalah Bapak Pendidikan Nasional gitu. Tanggal lahir beliau tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, paling itu saja yang saya rasa kalau 10 orang ditanya jawabannya semua seragam, 10 itu aja kalau ditanya siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Nah, tapi kalau mungkin yang rajin baca sejarah nih waktu sekolah mungkin lebih tahu. Oh, saya lebih tahu. Beliau itu merupakan salah satu tokoh pejuang di masa kemerdekaan, merupakan anggota dari 3 serangkai dari India Separatists yang memang sepak terjang beliau itu adalah bagaimana cara melawan penjajahan sistem kolonial pada saat itu khususnya dari sistem pendidikan. Ya, itulah dengan salah satunya mendirikan perguruan taman siswa. Jadi ini sebenarnya menarik sih. Bahwa kita kenal Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tapi tidak banyak di antara kita yang tahu sebenarnya pemikiran-pemikiran dari beliau itu apa sih gitu. Ya mungkin di bangku kuliah apa kita lebih banyak malah kita lebih kenal dengan filsuf-filsuf dari luar negeri, dari barat, sementara yang dari Bapak Pendidikan kita sendiri Ki Hajar Dewantara ini kita kurang tahu gitu loh ya. Kita cuma tahu ya hal-hal seperti tadi. Nah, makanya saya thank you banget nih sama Ko Yudi pada kesempatan Wake Up Call ini kita punya kesempatan untuk ngobrolin Ki Hajar Dewantara itu dari sudut pemikiran yang amat-amat luar biasa. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Ko Yudi, bahwa apa sih yang kita bakal obrolin bicara tentang Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut saya nih ya, dari sejumlah literasi ya, thanks very much untuk program yang saya ikuti, program Guru Penggerak ini merupakan trigger saya untuk kami dapat kesempatan modul paling awal kami, pembelajaran paling awal kami bukan sistem pendidikan atau gimana-gimana, tapi langsung diajarin tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan I think that's a very amazing gitu loh, bahwa itu sesuatu kita kok nggak kenal. Saya sampai 24 tahun di dunia pendidikan, saya baru saat itu baru bisa punya kesempatan tahu bahwa wow, bicara-bicara Ki Hajar Dewantara ini walaupun beliau itu sudah dari tahun sekian-sekian ya, sudah lama banget gitu, tapi ternyata pemikiran-pemikiran brilian beliau masih sangat relevan dengan konsep pendidikan saat ini. Jadi intinya sebenarnya Ko Yudi ada 3 hal ya dalam kesempatan ini. Hari ini kita akan ngomongin 3 nih. Yang pertama pendidikan ya, kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan ya. Kemudian ada juga masalah pengajaran ya, yang kadang-kadang mungkin nanti kita akan lihat lah bedanya pendidikan dan pengajaran itu di mana sih ya. Dan yang paling penting itu adalah kebudayaan. Nah, kenapa jadi 3 topik ini? Karena sebenarnya kalau teman-teman nanti setelah selesai acara ini terus pengen cari tahu lagi lebih banyak tentang Ki Hajar Dewantara, memang kita akan lihat bahwa sejumlah teks yang beliau tulis itu, ya topiknya itu masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pasti topiknya tentang 3 hal ini. Nah, mungkin sebagai trigger awal ini saya hanya ingin mengatakan bahwa dulunya saya selalu bertanya, dan mungkin pertanyaan ini juga sama ditanyakan oleh Bapak Ibu ya, mungkin di tempat ini ada yang sudah jadi Bapak, jadi Ibu yang setiap tahun direpotin beli buku baru. Kok beli buku baru lagi? Bukunya Bapak dulu kok nggak bisa dipakai gitu loh. Ini pemerintah gimana sih, kementerian gimana sih, kok ganti-ganti kurikulum terus? Nah, itu kan saya pernah bertanya juga hal yang sama. Jadi bukan hanya kita jadi orang tua aja nanya, aduh bukunya Bapak yang dulu kok nggak bisa dipakai, bukunya kakak yang dulu kok nggak bisa dipakai, beli buku baru lagi, ganti kurikulum lagi. Bahkan saya sering mendengar dari orang tua murid di tempat saya mengatakan, Pak, kenapa sih kalau ganti menteri ganti kurikulum? Nah, kadang-kadang saya agak sulit menjawab. Tapi setelah membaca tentang Ki Hajar Dewantara ini, saya paham bahwa mengapa kurikulum kita ini selalu berubah. Pada dasarnya memang karena kebijakan pendidikan nasional kita itu selalu mengalami yang namanya adjustment, selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian, karena prinsip ini sendiri sudah dibawa oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu dinamis. Beliau bahkan mengibaratkan pendidikan itu seharusnya seperti tata surya. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, bahwa ketika ada planet yang berhenti beredar dari orbitnya, maka akan terjadi chaos, akan terjadi kekacauan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau planet-planet yang beredar tata surya itu dia stagnan, nggak bergerak gitu. Nah, dia mesti bergerak. Cuma bergeraknya ini punya orbit tersendiri dan punya core-nya, ada intinya, matahari sebagai pusat tata surya. Nah, inilah mungkin gambaran awal yang bisa saya berikan ke Ko Yudi, mengapa sih materi ini saya angkat menjadi hal yang menurut saya, wow, ini menarik untuk dibahas. Luar biasa. Oke, wah, luar biasa. Saya jadi baru nggak bahwa ya benar juga bahwa terkait hal tersebut, bahwa ini dinamis, sesuatu yang memang terus berubah seperti tata surya yang benar perlu terus bergerak gitu. Dan fokus utama adalah terkait dengan 3 hal, yaitu adalah pendidikan, terus kemudian kebudayaan dan pengajaran. Oke. Benar. Ini benar hal baru bagi saya gitu. Oke, silakan Ko Joki. Ini monggo, apalagi nih yang kita perlu ketahui dari Ki Hajar Dewantara gitu.
nyambung dikit lagi nih, gue jadi ngomong dikit ya, supaya sebelum kita masuk ke pemikiran brilian dari Ki Hajar Dewantara ini, sebenarnya kita perlu tahu lebih banyak sih, emang kapasitas beliau itu untuk ngomongin tiga hal ini sampai di mana. Nah, setahu dari catatan sejarah itu jarang dibahas bahwa beliau itu merupakan doktor honoris causa. Jadi beliau itu adalah seorang honoris causa, peraih gelar doktor di tahun 1956 ya di Universitas Gajah Mada. Itu yang menandakan bahwa kita Bapak Pendidikan Nasional kita, Menteri Pendidikan Nasional kita yang paling pertama itu memang udah cocok. Beliau itu memang punya pemikiran yang terasah gitu ya. Saya pernah mencari tahu nih, Ko Yudi, kenapa sih sampai pada zaman kita berpikir bahwa Ki Hajar Dewantara itu dibesarkan pada zaman kolonial, dan sementara kita tahu bahwa pada zaman kolonial masyarakat kita itu memiliki banyak sekali keterbatasan untuk belajar. Nah, kok bisa gitu loh? Nah, karena kembali lagi ke sejarah bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang Tritunggal perjuangan. Jadi dia adalah perjuangan kemerdekaan. Pada waktu itu beliau adalah seorang wartawan, mengawali karir beliau di dunia politik sebagai wartawan dan juga politikus. Kemudian beliau juga adalah pejuang kebudayaan, memiliki kecintaan yang besar terhadap budaya Indonesia atau budayawan lah istilahnya. Dan yang ketiga ini juga beliau adalah perjuangan pendidikan. Nah, ketiga hal ini berkaitan. Ketika saya menceritakan bahwa di buku sejarah kita belajar bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah anggota dari 3 serangkai Indoseparatis, karena pada saat itu pemerintah kolonial Belanda menganggap, wow, ini berbahaya banget nih bagi perjuangan bangsa Indonesia. Beliau selalu menulis karya-karya tulis yang membakar semangat nasionalisme melalui karya-karya tulis. Yang saya ingat misalnya Els Ik Nederland was, sebuah karya tulis dalam bahasa Belanda yang mengatakan, kalau saya ini seorang Belanda, maka saya ini harus malu loh kalau saya tidak bisa mensejahterakan penduduk masyarakat Indonesia pada saat itu yang sebenarnya sudah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada masyarakat Belanda, kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, karena dianggap tulisan-tulisannya ini membahayakan, beliau itu dibuang sampai ke negeri Belanda. Jadi bersama teman-temannya dalam 3 serangkai. Justru kesempatan inilah yang patut dipuji dari Ki Hajar Dewantara, bahwa ketika beliau dibuang, itu istilahnya kita katakan sengsara membawa nikmat, bahwa di negeri Belanda ini akhirnya beliau mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yang sulit didapatkan oleh masyarakat Indonesia pada masa kolonial itu. Jadi, nah seperti yang saya katakan tadi, apakah kapasitas seorang Ki Hajar Dewantara untuk membicarakan hal ini? Oh, ini saya rasa ini sangat luar biasa, karena memang dari gelar beliau, kemudian dari background pendidikan beliau, dan kecintaan beliau terhadap pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan itu memang tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih? Ya, silakan Ko Yudi. Enggak, ya mau enggak, silakan Ko Yogi, silakan. Nanti kalau memang ada ini baru saya tanyakan. Monggo. Oke, ya, siap. Nah, kemudian kenapa sih Ki Hajar Dewantara ini selalu membawa masalah kebudayaan? Nah, ini yang menarik sebenarnya ya. Kalau kita melihat, inilah ciri khasnya pendidikan Nusantara dibandingkan pendidikan-pendidikan di luar. Kenapa sih Ki Hajar Dewantara itu selalu membawa yang namanya kebudayaan di samping pendidikan dan pengajaran? Saya waktu mulai memasuki dunia pendidikan, saya sempat bertanya, kenapa sih di Indonesia itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ministry of Education and Culture, kenapa sih selalu bawa-bawa kebudayaan? Emang pendidikan dan kebudayaan itu ada hubungannya memangnya, atau dipaksa-paksain ada hubungannya, atau memang sebenarnya dua hal yang sebenarnya paralel? Ya, mau dikatakan ada hubungannya, tidak ada hubungannya sih, ya nggak tahu juga. Tapi setelah banyak membaca teks-teks yang ditulis oleh beliau, karya-karya tulis beliau, dan akhirnya saya menyadari bahwa memang inilah kelebihan pendidikan Nusantara, inilah kelebihan pendidikan nasional kita, bahwa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang kebudayaan itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya pendidikan dan pengajaran. Nah, oleh karena itu, kalau mungkin topik saya ini kita ngobrol-ngobrolin tentang kebudayaan ya. Mungkin kalau kita bicara kebudayaan, orang pikirnya, oh kebudayaan itu tari-tarian adat bagi daerah. Nggak seperti itu ya. Kita bicara kebudayaan kok ngomongnya itu cuma salah satu unsur kecil dari yang namanya kebudayaan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara kebudayaan, menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, jadi beliau memulai dulu menarik garis dari paling atas itu adalah bicara tentang kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berbicara tentang budi pekerti manusia. Itu budi pekerti itu menyangkut apa? Baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Kalau kita melihat artefak-artefak kebudayaan pada saat itu, berarti kita membicarakan kebudayaan dari sudut lahiriahnya. Kita melihat wujud nyata dari kebudayaan itu, rumah adat, pakaian adat, upacara-upacara, dan segala macam. Tetapi sebenarnya kebudayaan itu tidak berhenti sampai di situ. Kebudayaan itu juga menyangkut sesuatu yang secara batiniah. Nah, mengapa kebudayaan ini lahir? Sebenarnya budaya ini lahir karena hasil perjuangan manusia pada masa itu terhadap kondisinya. Kondisinya ini ada dua, yaitu kondisi alam dan kondisi zamannya. Nah, oleh karena itu di dalam beberapa poin-poin yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, kita akan lebih banyak membahas bagaimana sih kondisi alam, kondisi zaman yang akhirnya membentuk kebudayaan sebuah masyarakat.
Nah, intinya kebudayaan suatu bangsa ini akan sangat-sangat penting sekali karena dengan memelihara kebudayaan suatu bangsa, dengan memajukan kebudayaan suatu bangsa, itu menunjukkan peradaban dari bangsa tersebut. Ya, kalau kita belajar sejarah, kita tahu bahwa terdapat beberapa bangsa yang memiliki peradaban tertua pada saat itu di dunia. Mengapa? Karena mereka memelihara dan mengembangkan kebudayaannya itu. Sehingga kebudayaan inilah yang akan membentuk peradaban. Nah, tapi kembali lagi ke topik yang tadi, bahwa memang Ki Hajar Dewantara mengatakan sistem pendidikan nasional kita itu yang dimulai dengan kebudayaan ini memang seharusnya dinamis. Nah, untuk supaya dia dinamis, ya perlu harus dipelihara. Dipelihara itu dengan cara dimajukan dan disesuaikan. Jadi bukan hanya dimajukan, tapi dia sama dengan kebudayaan sekarang dengan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu nggak bisa sama. Karena kebudayaan itu sifatnya selalu dinamis. Seperti yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa walaupun bumi itu memiliki satu pusat, sama dengan planet lain, pusatnya adalah di matahari, tapi dia harus bergerak terus. Nah, menyesuaikan kebudayaan itu perlu dilakukan sesuai dengan pergantian alam dan zamannya. Nah, disinilah yang menarik bagi saya, sebuah teori dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan tentang trikon. Apa sih trikon itu? Jadi, kemajuan kebudayaan suatu bangsa itu tergantung dari 3 kon. Kon yang pertama itu adalah kontinuitas. Jadi dia harus berlanjut, dia nggak boleh berhenti. Kalau dulu kebudayaan kita cuma sampai misalnya tahunnya sebelum mengenal aksara, akhirnya kebudayaan itu berkembang jadi mengenal aksara. Dari mengenal aksara kemudian berkembang lagi sampai saat ini kebudayaan sudah berkembang dari media cetak dan media elektronika, berkembang menjadi media digital, dan entah ke depan lagi kebudayaan itu harus seperti apa. Yang jelas kebudayaan itu yang kon yang pertama ini harus kontinuitas. Kemudian yang kedua itu kebudayaan yang benar itu seharusnya mengarah pada konvergensi. Konvergensi itu berarti dia harus bisa menyatu dengan lingkungan alam secara universal. Jadi dia harus mendunia, sifatnya mendunia. Oleh karena itu, mengapa anak-anak sejak kecil, kalau kita melihat kurikulum sekarang ini, anak-anak di usia SD kelas 5 aja udah diajar tentang globalisasi, tentang kemajuan teknologi, dan segala macam yang membuat jarak pemisah antara negara itu menjadi hilang. Ya karena memang kebudayaan itu tujuannya adalah konvergensi. Dia harus bisa menyatu mendunia dan bergabung dengan alam secara universal. Kemajuan kebudayaan itu kemajuan kebudayaan yang ditandai dengan ilmu pengetahuan, teknologi itu tidak boleh meninggalkan unsur-unsur kelestarian alam, kelestarian lingkungan, ya itu karena unsur konvergensinya tadi. Tetapi kon yang ketiga ini yang paling menarik sebenarnya. Kon yang ketiga itu adalah konsentrasi. Konsentrasi ini artinya dia harus terpusat pada pemilik budaya itu sendiri. Artinya, Ki Hajar Dewantara mengatakan, semaju-majunya budaya suatu bangsa, dia nggak boleh melupakan budaya dia sendiri. Tidak boleh melupakan jati dirinya dia sendiri. Nah, menurut saya, asas trikon ini menarik sekali. Jadi asas trikon inilah yang mungkin nanti akan kita bahas bagaimana Ki Hajar Dewantara lantas mendirikan perguruan tinggi siswa dengan menempatkan asas trikon ini sebagai asas utama dalam pendidikan yang beliau kembangkan. Dan ini kita lihat memang sangat relevan ya, bahwa memang satu, memang budaya itu harus terus berkembang, berkembangnya itu harus secara ke arah mendunia, karena kapan orang melindungi budayanya, tidak mau bergabung, mencampurkan budayanya dengan budaya global, atau mengembangkan budaya dengan mengabaikan faktor-faktor lingkungan, maka itu tidak akan menjadi budaya yang baik. Dan yang ketiga ini menurut saya paling menarik, yang saya temukan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pengembangan kebudayaan itu, bahwa kebudayaan itu harus konsentris. Dia harus kembali pada jati diri si pemilik budaya ini. Berkembangnya kebudayaan dia itu tidak boleh jauh dari jati dirinya sebagai pemilik kebudayaan. Nah, seperti itu mungkin gambaran awal kalau mengenai konsep kebudayaan. Nah, tadi mungkin sebagai penutup untuk di bagian kebudayaan ini, tadi dikatakan bahwa perubahan kebudayaan ini, kenapa sih kebudayaan itu lahir? Kebudayaan itu lahir sebagai reaksi dari manusia untuk menghadapi kodrat keadaannya. Jadi kodrat keadaannya itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kebudayaan itu berkembang karena memang menghadapi tuntutan perubahan kodrat. Kodrat dari alam yang selalu berubah, ya, kemudian kodrat dari zaman yang selalu berubah. Berbicara mengenai alam berarti berbicara mengenai kontekstualnya. Bagaimana kebudayaan itu seharusnya universal, kebudayaan itu selalu bisa diterima oleh manusia siapapun dia, tua muda, apapun latar belakangnya, mau dia kaya, mau dia miskin, bahwa kebudayaan itu adalah sifatnya universal. Tetapi walaupun sifat tetap dari kebudayaan itu adalah universal, dia memiliki sifat dinamis, yaitu bentuknya itu berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya tidak mungkin dong pada saat Indonesia masih merupakan negara maritim, Indonesia masih merupakan negara agraris, dan terus itu harus dipertahankan ketika Indonesia sudah berkembang dengan pesat sejajar dengan negara-negara maju di dunia, pasti akan ada unsur-unsur perubahan yang harus bergerak mengikuti perubahan alam ini. Nah kemudian
selain kodrat alamnya, juga ada kodrat zamannya. Jadi kodrat zaman itu berbicara mengenai pemanfaatan budaya itu sendiri. Berarti kita bicara kontennya. Jadi kalau di dunia pendidikan kita bicara konten dan konteks, itu Bapak pendidikan kita itu sudah jauh-jauh hari sudah menekankan ini, bahwa sebenarnya di dalam kebudayaan itu memang membicarakan dua hal ini, membicarakan konten dan konteks. Seperti itu, Ko Yudi. Mungkin sampai sini ada lagi mungkin yang mau tanyakan, Ko Yudi. Wow, luar biasa ya. Ini informasi yang benar-benar baru juga bagi saya gitu terkait dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelumnya Iya. yang saya tahu itu cuma ya tadi, oh dia tokoh pahlawan, tokoh pendidikan gitu, tapi tidak pernah benar-benar aware dengan proses berpikir. Artinya bahwa ya kembali bahwa saat berbicara tentang pendidikan tidak lepas dari kebudayaan juga gitu. Nah, Betul. Ko Joki mungkin dapat cerita kali ya, kenapa ini terjadi korelasi antara kebudayaan dan pendidikan gitu. Kenapa itu jadi satu kesatuan yang tadi dipertanyakan juga kan, apa hubungannya sih pendidikan sama kebudayaan, kenapa itu satu kesatuan gitu. Nah, Oke, baik-baik. Oke. Monggo, Ya, Ko jadi Joki. sebenarnya bicara kebudayaan ini akhirnya kita mulai paham kenapa sih kebudayaan itu disangkut pautkan dengan pendidikan ya. Kenapa turunan dari kebudayaan ini akan jatuh ke pendidikan jadinya nanti. Nah, tapi mungkin sebelumnya ada satu poin nih yang ingin mungkin saya tadi miss melewatkan poin ini menarik. Itu berbicara kebudayaan secara filosofi. Nah, sekarang berbicara terus so what gitu loh. Maksudnya pengaruh kebudayaan itu ke saya itu gimana gitu loh. Kepada kita, kepada orang tua, kepada pendidik, kepada elemen-elemen masyarakat itu pengaruh kebudayaan itu di mana sebenarnya? Itu kan kita berbicara secara filosofinya saja ya. Kalau misalnya kita bicara filsafat itu, kita bicara secara ontologisnya, aksiologisnya, dan epistemologisnya. Nah, ini kita berbicara bahwa di mana sih ranah kebudayaan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebudayaan itulah yang kita sebut sebagai budi pekerti. Nah, kenapa kita lihat bahwa tendensi pendidikan saat ini selalu ada penanaman budi pekerti ya? Kalau mungkin Bapak Ibu yang suka masih ada waktu ngutak-ngatik buku pelajaran anak-anaknya, mungkin kelihatan di situ penanaman budi pekerti. Sebenarnya budi pekerti itu bukan hal yang baru, bukan wah baru dipaksa-paksain muncul supaya keren-kerenan. Tidak. Dari zamannya Ki Hajar Dewantara ini sudah mengatakan bahwa kebudayaan itu kalau kita bawa ke dalam konteks sehari-hari, kehidupan kita yang real sehari-hari, itu berbicara pada budi pekerti. Nah, tapi mungkin di antara kita masih, saya juga budi pekerti ya tahu lah budi pekerti sopan, baik, ramah, tingkahnya gitu. Itu budi pekerti ternyata nggak sepolos itu loh. Maksud budi pekerti itu nggak sesimpel itu. Jadi mencari makna budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata budi dan pekerti. Kalau bicara budi, ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang namanya budi, bukan budi yang itu maksudnya. Kembali belajar bahasa Indonesia ini Bapak Budi, Iya, Ko Joki. budi ya. Tahu nggak, Ko Yudi, saya kadang-kadang berpikir kenapa sih buku cetak bahasa Indonesia paling pertama bukan ceritanya ini Joki atau ini Wahyudi, tapi ceritanya ini Budi. Karena memang sebenarnya pendidikan kita menempatkan budi itu sangat penting sebenarnya. Cuma kita berpikir bicara budi, saya jadi ingat kata paling pertama yang saya belajar pada saat belajar membaca itu namanya ini Budi gitu. Nah, Oke, ternyata ada artinya bahwa kata budi itu ternyata penting sekali gitu ya. Kan, Ko Joki? Iya. Jadi memang kayaknya sih sebenarnya kita udah diarah untuk jangan jauh-jauh dari si budi gitu loh. Tapi budi ini apa sebenarnya ya? Kita kadang-kadang berpikir, oh balas budi, memiliki budi yang baik. Nah itu kita berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya ngomongin budi itu sebenarnya luar biasa. Budi ini bicara tentang batin. Jadi ini lagi-lagi saya merasa aha momennya itu, ini ya memang Ki Hajar Dewantara ini berpikirnya luar biasa menurut saya. Beliau mengatakan bicara budaya, bicara budi pekerti. Bicara budi pekerti, kita membedakan budi dan pekerti itu sendiri. Budi ini merujuk pada batin. Jadi ketika itu sudah merujuk pada batin kita, dia berbicara tentang Trisakti. Trisakti itu adalah 3 hal yang luar biasa. Apa itu? Itu adalah cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu berbicara pikiran. Jadi kemampuan orang menggunakan pikiran. Oke. Yang kedua rasa. Rasa itu ya, rasa ya, perasaan. Kemudian yang ketiga itu adalah karsa. Karsa itu adalah kemauan. Ki Hajar Dewantara mengatakan energi yang menggerakkan seseorang sebuah kebudayaan itu bisa maju itu ya dari cipta rasa dan karsanya. Diterjemahkan ke dalam bahasa pendidikan yang modern-modern sekarang ini yang pakai bahasa ribet-ribet, itulah yang disebut sebagai aspek kognitif. Kalau kita bicara pikiran, kita bicara cipta, itu adalah aspek kognitifnya yang dibangun dari peserta didik. Kemudian kita bicara rasa, sosialnya mereka, inilah afektifnya mereka. Dan ketika itu menjadikan memiliki karsa, cipta rasa dan karsa ini menimbulkan dorongan bagi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan afektif dan kognitifnya itu, itulah yang akhirnya melahirkan psikomotor. Inilah yang disebut Trisakti, cipta, rasa, dan karsa, yang akhirnya melahirkan satu bentuk tindakan, perbuatan anak-anak didik kita yang didasari oleh cipta, rasa, dan karsa ini, itulah yang disebut dengan psikomotor.
Jadi kalau sekarang dunia pendidikan, wah keren-keren nih, bicara kognitif, afektif, bicara psikomotor. Saya nggak tahu kalau Yudi ya, kalau mungkin di ranah-ranah yang lain, di instrumen yang lain, ini juga digunakan di instrumen yang lain, mungkin di ilmu NLP atau di mana pun, ini sebenarnya bisa ditempuh juga mungkin ya. Nanti, Benar, tapi benar. sebenarnya ini bukan hal yang asing, bukan hal yang asing menurut Ki Hajar Dewantara loh. Ini dalam bahasa beliau yang sederhana, itu adalah Trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Nah, bicara cipta, rasa, dan karsa inilah yang meliputi batin itu sendiri. Inilah si Budi. Nah, budi yang mengacu pada batin ini akhirnya melahirkan sebuah energi kehidupan yang menggerakkan kebudayaan itu bisa maju atau mundur, bisa menjadi bermanfaat atau tidak. Itulah yang namanya pekerti. Jadi pekerti itu adalah dorongan energi kehidupan yang menggerakkan sebuah kebudayaan. Kalau kita berbicara elemen kebudayaan yang paling kecil ya pada anak-anak kita, pada peserta didik kita, bagaimana mereka bertumbuh, ya bagaimana mereka memahami sebuah pelajaran, berkembang, terdidik dan lebih baik lagi, itulah pekertinya. Jadi sangat relevan sebenarnya. Kita belum masuk ke bagaimana hubungan antara budaya, kebudayaan dan pendidikan, tapi kita memang merasakan bahwa kebudayaan itu sudah berbau-bau pendidikan. Bicara kebudayaan ya bicara pendidikan itu adalah bicara kebudayaan. Nah, jadi itulah alasannya kenapa pendidikan budi pekerti disematkan sebagai bagian terpenting dari program kementerian saat ini dalam pembelajaran, bahwa budi pekerti itu dulu kita belajar, kalau budi pekerti belajarnya PPKN gitu ya, Ya, cinta ya, tanah ya, ya. air, toleransi, apa itu kan semuanya PPKN. Pemerintah mengatakan tidak, kembali merujuk pada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, penanaman budi pekerti itu tidak hanya pada satu pelajaran, dua pelajaran, tapi itu harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran apapun. Ngajari matematika juga ada unsur budi pekertinya, ngajarin bahasa Indonesia of course ada unsur budi pekertinya. Nah, karena memang budi pekerti itu penting. Inilah yang merupakan landasan bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Nah, kembali lagi dalam konteks sehari-hari, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, budi pekerti itu ya kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah kebulatan jiwa kita. Kita hidup, manusia hidup bisa berkembang, ya saya bisa berkembang, Ko Wahyudi bisa berkembang, teman-teman di sini bisa berkembang karena didorong oleh tiga hal, pikiran, perasaan, dan kemauan. Kalau bicara pikiran perasaan nanti mungkin ada sesinya, mungkin Ko Yudi akan ngomongin dari NLP mungkin ya dari sudut pikiran itu gimana, perasaan itu gimana, tapi mungkin dari sudut pendidikan, pikiran dan perasaan inilah yang akan melahirkan karsa, sebuah kemauan. Dan Ya. ketiganya ini adalah Trisakti yang membentuk budi, dari budi ini melahirkan sebuah energi untuk pengembangan, dan itulah yang disebut dengan pekerti. Ya, jadi menarik sih menurut saya Ko Yudi ketika bicara tentang budaya, terus kita masuk ke ranah budi pekerti. Di sini kita bicara Trisakti, bicara pikiran. Pikiran itu yang akhirnya membuat kita bisa menetapkan, dengan berpikir kita bisa menetapkan benar atau tidaknya sesuatu. Kemudian perasaan untuk yang kita gunakan untuk menetapkan baik atau buruknya sesuatu. Kalau tadi pikiran itu menetapkan benar tidaknya, kalau perasaan itu baik atau tidaknya. Nah, kemudian kemauan itu sudah terwujud. Jadi pikiran dan perasaan itu bekerja membentuk kemauan. Kemauan ini tinggal membutuhkan sebuah tindakan. Nah, tindakan itulah yang merupakan kebulatan dari budi pekerti ini. Nah, terus apa hubungannya dengan pendidikan? Ini kita akan mulai masuk ke pendidikan lagi. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada saat proses pembelajaran berlangsung yang pada dasarnya itu tidak lepas dari kebudayaan, disinilah bagaimana anak itu diasah untuk pikirannya menjadi tajam, perasaannya menjadi halus, dan kemauannya menjadi kuat. Jadi Ki Hajar Dewantara melihat fungsi pendidikan ke arah sana. Bagaimana ciptanya itu, kognitifnya itu, pikirannya itu dipertajam lewat pendidikan. Bagaimana rasa afektifnya ini, ya perasaannya ini diperhalus supaya anak bisa memahami baik dan benarnya sesuatu, dan diperkuat kemauannya supaya pikiran dan perasaan ini akhirnya mendorong munculnya sebuah kemauan, sebuah karsa untuk memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik, terhadap perubahan-perubahan anak ke arah yang lebih baik. Nah, tiga hal ini Ki Hajar Dewantara sebagai penutup pada saat membahas masalah kebijaksanaan menyatakan bahwa cipta, rasa, dan karsa ketika mampu diasah supaya pikirannya jadi tajam, kemudian perasaannya jadi halus, kemauannya jadi kuat, inilah yang dapat membawa anak pada kebijaksanaan. Jadi ke arah mana pendidikan dibawa? Sebenarnya ke arahnya adalah yang terakhir adalah kebijaksanaan. Inilah Bukan soal nafas nilai dari itu. pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, silakan Ko Yudi. Oke, sebenarnya kalau dengar Ko Joki penjelasan tadi ya, berarti sebenarnya pendidikan itu bukan soal nilai dong. Bukan Benar. soal nilai bagus, dan Ya, ujungnya itu adalah soal kebijaksanaan dengan melatih pikiran, perasaan, emosinya dia, terus kemudian bagaimana memunculkan ya apa kemauan atau motivasi-motivasi untuk menghasilkan betul. sesuatu gitu. Iya.
bicara mengenai nilai sebenarnya jauh ya, Ko Yudi ya. Kita kayaknya inilah ya pemahaman-pemahaman, nanti kita akan melihat ada satu sesi menarik yang ini menarik sekali dan mungkin itu di sini kita akan terjawab kenapa sih masyarakat Indonesia itu doyan banget dengan namanya pendidik, namanya nilai, namanya diplomanya itu, gelar ijazahnya dan segala macam. Kita akan lihat Ya. sebenarnya Ki Haji Dewantara dari sejak masanya beliau pada masa kemerdekaan itu puluhan tahun yang lalu, beliau sudah mengamati ini sebagai sebuah fenomena yang tidak sehat. Tapi sekali lagi, Ko Yudi, karena ini jarang diangkat sebagai filosofi pendidikan beliau itu terlupakan, terkikis oleh zaman dan dihidupkan kembali pada program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh kementerian pada saat ini. Akhirnya masalah ini dipertajam kembali, pemikiran-pemikiran brilian dari Ki Haji Dewantara ini jadi dipertajam kembali seperti itu, Ko Yudi. Tapi mungkin titik poinnya udah dapat ya, makanya saya bilang sebenarnya saya nggak perlu sesi khusus, tidak perlu satu bagian khusus untuk menjelaskan. Pelan-pelan kita melihat ketika kita bicara sampai di titik kebudayaannya aja, kita sudah melihat bahwa relevansi pendidikan dengan kebudayaan itu di mana sih sebenarnya. Dan itu sekaligus membuat kita menyadari tentang kecenderungan paradigma pendidikan kita pada saat ini. Nah, oke, mungkin Ko Yudi saya lanjut dulu ya ke topik yang kedua tentang pendidikan. Nah, lantas pendidikan ini, pertanyaannya kembali lagi nih, kenapa kebudayaan dan pendidikan ya seperti itu? Nah, terus fungsinya pendidikan di mana? Kalau kebudayaan itu sudah semakin begitu, kalau kita melihat konsep kebudayaan itu sudah begitu indahnya sebenarnya, terus apakah masih diperlukan pendidikan? Nah, pendidikan ini pada dasarnya lahannya. Lahan untuk menyemaikan benih-benih kebudayaan itu supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Jadi dalam satu artikel yang saya dapatkan, ketika Ki Hajar Dewantara merumuskan apa sih makna pendidikan itu, dengan gamblangnya Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu adalah persemaian. Jadi kita melihat apa di sawah ya, disemaikan. Jadi disemaikan benih-benih kebudayaan. Peradaban atau kebudayaan suatu bangsa yang akhirnya melahirkan peradaban itu tumbuhnya di mana? Tumbuhnya melalui pendidikan. Memang secara filosofi kita lihat bahwa secara umumnya, secara abstraknya kita melihat bahwa kebudayaan itu sudah luar biasa. Tetapi dia membutuhkan sesuatu yang konkret. Dan konkretnya inilah, lahan pesemaiannya inilah yang disebut dengan pendidikan. Jadi pendidikan inilah yang berusaha untuk membentuk kebudayaan, mengarahkan peradaban bangsa, itu agar bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya dan kita turunkan dari generasi kita kepada generasi anak cucu kita. Nah, itu fungsinya pendidikan. Tapi sekali lagi, mungkin itu hanya berbicara secara filosofi. Terus, kalau berbicara secara operasionalnya, jadi pendidikan itu adalah upaya memajukan yang tadi itu, budi pekerti. Jadi, saya nggak setuju kok Joki, pendidikan itu harusnya membuat anak jadi pintar. Pintar itu adalah salah satu bagian dari kognitif. Kalau kita bicara kognitif, kalau begitu cukup anak punya budi pekerti yang halus, nggak perlu pintar. Ini juga pandangan yang salah, berarti kita tidak memahami dengan benar budi pekerti itu apa sih? Budi pekerti itu di dalamnya sudah ada kognitifnya, sudah ada afektifnya, dan sudah ada psikomotornya. Ya kan? Kenapa anak itu harus pintar? Apakah penting kalau gitu? Anak saya baik loh orangnya kok, nggak perlu dia belajar pintar-pintar. Oh, salah juga. Karena bicara budi pekerti, bicara kebudayaan, bicara tiga hal tadi. Kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Anak saya baik orangnya, anak saya selalu ranking, tapi nggak pernah olahraga, saya nggak, badannya sakit-sakitan. Yang Dewantara mengatakan gitu juga bukan. Ya, kalau kita sering mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara ada mengatakan kita kan sekarang cuma ada pelajaran olahraga di zamannya Ki Hajar Dewantara. Di taman siswa itu olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Ini luar biasa sih sebenarnya. Cuma mungkin di zaman sekarang ya namanya sudah diubah ya. Olahraga, olah karsa itu sudah diintegrasikan masuk ke dalam pembelajaran. Mungkin olahraga tetap berdiri sendiri. Tetapi prinsipnya itu bahwa secara operasionalnya, kalau kita bicara operasionalnya, pendidikan itu adalah memajukan perkembangan budi pekerti. Mau itu yang lahir, yang kelihatan mata, mau secara batinia, yang tidak kelihatan, seperti afektifnya itu nggak kelihatan, tapi secara kognitifnya itu kelihatan. Nah, disinilah intelektual anak, jasmani anak itu dilatih dengan baik, supaya pendidikan ini bisa membawa mereka pada kesempurnaan hidup. Jadi, Ki Hajar Dewantara mengatakan, buat apa sih ada pesemaian itu, pesemaian benih-benih kebudayaan ini, pada dasarnya tujuannya bukan hanya pada mengarah pada kepentingan suatu bangsa, peradaban suatu bangsa, tetapi secara paling dekatnya itu pada kehidupan anak-anak kita sendiri, supaya mereka bisa bertumbuh selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kalau mereka sudah mampu bertumbuh selaras dengan alam dan masyarakatnya, maka inilah yang akan membuat mereka itu bisa hidupnya lebih baik daripada sebelum mereka mengenal pendidikan. Seperti itu, Ko Yudi. Ada yang mau tambahkan barangkali, Kok? Wow, saya lagi amazed, saya lagi, iya benar juga ya, maksudnya terutama terkait dengan tiga hal tadi gitu, bahwa ya bahwa dalam pendidikan itu ya tadi ya pintar, tapi
pinter, ya dia tetap perlu ada rasanya, karsanya perlu diasah juga. Rasanya bagus, tapi kalau dia nggak pinter, nggak ada karsa, ya juga nggak tepat juga gitu. Iya, Jadi benar. pendidikan kita perlu melibatkan tiga-tiganya, nggak hanya sekedar satu, Iya. satu saja gitu. Perlu melibatkan tiga, dan Hmm. itu dicerminkan artinya gini juga, bahwa kebudayaan melibatkan pikir, rasa, dan karsa seseorang dari sekelompok orang yang di dalam budaya itu, ya artinya supaya mempertajam yang tadi Ko Joki bilang, mempertajam, membuat dia tetap bertahan, membuat dia mampu Benar. berlidah. Memang dibutuhkan pendidikan-pendidikan yang dapat membuat dia terus bergerak gitu. Kalau tidak ada pendidikan, ya dia akan stagnan kayaknya gitu, nggak akan ada yang membantu Benar. dia untuk menggerakkannya gitu. Anak baru nggak Benar. diajarin, otomatis akan mati di satu generasi tertentu gitu kalau nggak ada Iya. pendidikan gitu ya. Benar. Benar. Wow, silakan Ko Joki. Thank Oke, you. baik. Nah, karena kita balik lagi nih ke topik kita, kan judul headlines kita adalah filosofi pendidikan dari KJ Dewantara. Nah, sekarang mungkin yang ditunggu-tunggu, oke, kita udah paham ya masalah kebudayaan, masalah pendidikan itu. Sekarang filosofi pendidikan menurut KJ Dewantara itu sebenarnya seperti apa? Dalam beberapa tulisan yang saya dapatkan dari modul belajar saya, juga dari beberapa sumber-sumber yang lain, dikatakan bahwa filosofi pendidikan KJ Dewantara ini memiliki banyak perspektif. Kita mungkin akan tinjau satu persatu. Pertama, Ki Hajar Dewantara melihat filosofi pendidikan itu dari perspektif ekologisnya. Jadi dalam hal ini Ki Hajar Dewantara itu melihat alam pendidikan ini dari segi nature dan nurture. Jadi mungkin kita sudah belakangan sering mendengar istilah nature dan nurture. Jadi nature ini bahwa anak ini sebenarnya dia nature loh. Dia waktu dia lahir itu dia sudah natural, dia udah punya sifatnya sendiri, punya karakternya dia sendiri, dan fungsinya pendidikan itu sebenarnya adalah cuma di nurture. Jadi dia cuma berusaha untuk menuntun anak tersebut. Nah, ini mungkin sebuah pemisalan dari Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat indah sekali, bahwa Ki Hajar Dewantara menggambarkan fungsi kita sebagai pendidik, apakah kita pendidik yang berada di lingkungan formal, pendidikan formal, atau orang tua yang merupakan tempat pendidikan anak yang paling pertama waktu masih informal, ataupun mungkin kita yang bergerak di bidang pendidikan non formal, misalnya lewat seminar-seminar dan segala macam. Kita perlu menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki yang namanya nature-nya sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara menggambarkan ini sebagai pendidik itu, bahwa pendidik itu ibarat seorang petani. Seorang petani, kalau dia nanam padi, dia hanya fungsinya bisa menuntun tumbuhnya padi tersebut. Bagaimana caranya dilakukan? Memperbaiki kondisi tanah, kemudian dia merawat tanaman padinya, kalau ada hama dibasmi, ada ulat-ulatnya dibasmi, ada jamur-jamurnya dibasmi, kemudian dikasih pupuk, dikasih air. Nah, dengan cara demikian, pertumbuhan tanaman padi itu bisa diperbaiki. Tapi petani ini apapun yang dilakukan, dia tidak akan pernah menggantikan kodrat padi itu sebagai padi. Apapun yang dilakukan, dia nggak bisa menggantikan padi ini jadi jagung gitu loh. Jadi ya dia hanya bisa memelihara tanaman padi sebagaimana cara memelihara tanaman padi. Dia nggak bisa memelihara padi dengan cara menggunakan tanaman kedelai. Walaupun mungkin nenek buyutnya itu adalah seorang petani kedelai ya, tapi dia nggak bisa menggunakan cara itu karena dia menganggap, oh saya kan jagung, nenek saya itu nanamnya seperti ini, tapi dia lupa yang dia tanam itu adalah kedelai, sementara yang dihadapi ini adalah padi. Inilah yang sering kita hadapi pada zaman sekarang ini. Kita menganggap saya ini dokter loh. Mudah-mudahan jadi dokter di sini ya, aman ya. Saya ini dokter. Anak saya seharus didik seperti ini karena didikan kakek neneknya kamu. Kamu ini lihat nih papa ini sekarang jadi dokter, didikannya seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kadang kita suka mendidik membesarkan, merawat tanaman padi, tapi dengan cara tanaman kedelai. Jadi kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan, kita cuma dapat menuntun, nurture, menuntun padi itu supaya tumbuh dengan baik. Tapi kita nggak bisa menggantikan kodrat dari padi. Kalau memang dia awalnya adalah padi, ya dia padi. Memperbaiki tanaman padi itu mungkin. Tapi misalnya, terus kalau gitu kita nggak perlu ngapa-ngapain tuh anak, biarin aja Kojoki dia tumbuh besar seperti itu. Kan dia nature kan, ya salah juga. Tanaman padi itu kita sebagai pendidik kewajibannya adalah diperbaiki. Kalau tanaman itu diperbaiki, dirawat dengan baik, dituntun dengan baik, maka yakinlah hasilnya itu akan lebih besar daripada tanaman padi yang sama sekali tidak dipelihara, tidak dirawat. Tapi intinya sekali lagi bahwa tanaman padi itu tidak bisa diubah jadi jagung. Apapun yang dilakukan, dia nggak akan bisa jadi jagung, nggak akan bisa jadi kedelai. Nah, supaya adil, saya nggak akan beri contoh padi lagi, kita pindah jagung lagi nih ya, supaya gantian jagung lagi. Nanti dibilang, wah, kan diskriminasi nih, ngomongin padi terus, jagung nggak pernah. Oke lah. Nah, kita lanjut lagi ya, pemisalan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Kalau sebutir jagung, jadi mungkin kita mempertanyakan, banyak orang mempertentangkan, mana sih yang lebih penting, nature atau nurture? Mana lebih penting, memperhatikan sifat alami anak,
apakah itu anak kandung kita secara biologis, kita sebagai orang tua didik dia seperti apa, atau pendidik, ya kita bicara pendidik dan menganggap itu adalah anak didiknya, peserta didiknya. Nah, mana yang lebih penting, nature-nya atau nurture-nya? Mana lebih penting, membiarkan sifat alami atau kita berperan sebagai penuntun, sebagai pamongnya, sebagai amongnya gitu. Nah, kalau orang mungkin membalik pernyataan tadi bahwa ya sudahlah, kalau anak itu memang dia punya sifat natural sendiri, biarin aja, dia nggak butuh tuntunan lagi, biarkan aja dia berkembang sendiri. Ini ada loh, saya pernah ketemu dengan orang tua seperti itu, mungkin dia terobsesi dengan kata-kata seperti ini, dia mengatakan, alah sudahlah, anak itu kan sudah lahir dengan sifat alaminya, kita nggak usah didik, biarin aja dia berkembang sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seperti ini, apakah jagung itu nggak perlu pemeliharaan tanaman? Dia nggak perlu dipelihara, biarin aja, dia kan jagung. Kan tadi dibilang ya, jagung itu diapain pun dia akan nggak pernah jadi padi nggak akan bisa jadi kedelai nggak bisa jadi jagung. Nah, pertanyaannya, kalau sebutir jagung yang baik, yang dasarnya jagung ini sudah baik, dia jatuhnya di tanah yang baik, dia banyak dikasih air, dikasih pupuk, sinar matahari, maka jagung yang tadinya sudah baik pasti akan menjadi lebih baik lagi. Tapi dengan jagung yang kualitas sama, kalau dia jatuh di tanah yang gersang, terus tidak cukup mendapat sinar matahari, dia kekurangan air, maka biji jagung ini walaupun awalnya dia itu bagus banget, dia kondisinya bagus banget, tetapi dia tidak akan tumbuh dengan baik, karena kondisi keadaan lingkungan itu tidak mendukung. Nah, balik lagi nih, bagaimana kalau jagungnya nggak sebaik dua yang tadi? Ada jagung yang mungkin bukan dari ras, istilahnya ya, dari ras atau dari jenis varietas yang bagus amat kan, tapi dia dirawat dengan baik, dia dipupuk dengan baik, dia akan tumbuh dengan lebih baik daripada jagung-jagung yang memang varietasnya bagus, tapi dia tidak mendapatkan kondisi keadaan yang baik. Nah, inilah mungkin yang perlu menjadi pertanyaan kepada kita selaku apakah orang tua ataupun pendidik, bahwa inilah fungsinya peranan kita. Kita dalam mendidik anak-anak kita itu nggak pernah bisa menggantikan kodrat dari anak kita yang memang mereka lahir sudah dengan kodrat mereka, anggaplah sebagai padi atau sebagai jagung. Tetapi ingat, fungsi kita sebagai orang tua, fungsi kita sebagai pendidik, itu adalah sebagai nurture. Kita menuntun mereka, karena sebagus apapun mereka, kalau tidak dituntun dengan baik, sama dengan pemisalan, sebagus apapun benih padi, benih jagung, kalau tidak dirawat dengan baik, ya akan sia-sia juga. Atau sebaliknya, kalau anggaplah anak kita, aduh anak saya kok lahirnya gini ya, IQ-nya nggak bagus, sejak kecil kok dia berkembang ini. Tapi ingat, kita mesti mengingat, apakah kita sebagai guru ataupun pendidik, atau sebagai orang tua lah misalnya, yang akan berinteraksi dengan anak, bisa melihat anak itu ketika lahir seperti apa. Kita harus ingat bahwa walaupun dia itu benihnya bukan benih yang bagus sekalipun, tetapi kalau dia dirawat dengan baik, yakinlah dia akan tumbuhnya lebih baik daripada varietas yang tadinya bagus, tapi tidak dirawat dengan baik. Nah, kesimpulannya, fungsi pendidikan, apakah ini dijalankan oleh orang tua sebagai pendidikan awal anak yang memegang fungsi pendidikan informal, kemudian apakah sebagai pendidik yang merupakan pendidikan formal, maupun nanti ketika anak mengembangkan pengetahuannya di luar lagi melalui pendidikan-pendidikan non-formal, pendidikan itu pada dasarnya hanya tuntunan, menuntun hidup tumbuh dan berkembangnya anak. Jadi bicara tentang hidup tumbuh anak itu terletak di luar kecakapan kita, kehebatan kita sebagai pendidik. Sehebat ada apapun kita, seberapapun usaha yang kita lakukan, menurut Ki Hajar Dewantara, tidak dapat menggantikan kodrat dari anak tersebut. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun mereka untuk memperbaiki kelakuannya, memperbaiki perkembangannya, bukan memperbaiki kodratnya, memperbaiki dasarnya. Jadi anak dibiarkan hidup dan tumbuh sesuai dengan kondisi dari anak itu sendiri. Nah, ini adalah teori pertama dari Ki Hajar Dewantara. Paradigma pertama, filosofi awal dari Ki Hajar Dewantara. Ada satu filosofi lagi yang menarik sebenarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan tentang konvergensi teori. Konvergensi teori itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak ketika dia lahir itu, dia seumpama sehelai kertas. Kalau dia mengatakan yang putih polos, sebenarnya Ki Hajar Dewantara mengatakan tidak. Sejak seorang anak lahir itu, dia sudah seperti kertas yang sudah banyak tulisan. Di antara tulisan tersebut ada yang buram, ada yang tulisannya mungkin hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang baik. Nah, pendidikan yang dijalankan oleh orang tua maupun pendidik ini fungsinya adalah menebalkan tulisannya masih suram tadi. Kalau tulisan itu adalah yang positif, tulisan itu adalah hal yang baik, maka fungsi orang tua dan pendidik ini menebalkan tulisan itu supaya makin nyata, dan makin nyata.
Sebaliknya, kalau pendidik dan orang tua melihat bahwa tulisan ini kok nggak bagus ya, maknanya nggak bagus, ya sudah, jangan ditebalkan, kalau perlu berusaha dihapus. Nah, inilah fungsi pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa mengkonvergensi karakter dari anak itu, menumbuh kembangkan karakter yang baik, dan mengeliminasi, mengurangi, bahkan menghilangkan, akhirnya mampu menghilangkan karakter buruk dari anak. Nah, dari kedua filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, akhirnya kita sampailah pada perguruan taman siswa. Nah, jadi pada perguruan taman siswa, Ki Hajar Dewantara menjalankan peran guru itu sebagai among. Ya, among itu mungkin kalau saya nggak terlalu pintar nih bahasa Jawa, Ko Judi, soalnya saya dahinya Makassar gitu ya. Tapi mungkin ada hubungannya dengan kata ngomong ya. Ngomong itu mungkin ya Ya. di ngomong ya seperti itu ya. Jadi among ya among dan ngomong seperti itu kira-kira ya. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan fungsi pendidik itu di mana? Lahirlah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sampai saat ini. Ki Hajar Dewantara mengatakan ing ngarso tung tulodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani. Jadi ketika pendidik itu berdiri pada posisi depan, tolonglah pendidik itu, tolonglah orang tua itu bertindak sebagai teladan yang benar. Ya kan? Saya waktu sekolah pernah ketemu guru yang mengatakan, anak-anak, kalian tidak boleh merokok. Merokok membahayakan kesehatan. Tapi sambil dia ngomong, dia sambil merokok gitu loh. Waduh. Ini masuk akalnya di mana? Gimana kita yang masih kecil-kecil, masih bocah-bocah gini udah berpikir, terus yang Pak Guru pegang itu apa gitu loh. Maksudnya Pak Guru ngomongnya jangan merokok, terus Pak Guru sendiri merokok. Nah, inilah yang Gajah Dewantara mengatakan bahwa ingarso sung tulodo. Kita yang di depan ini harus menjadi teladan. Orang tua kalau ingin anaknya punya bakti yang baik, punya perilaku yang baik, ya tunjukkanlah. Ya, kalau mama papanya tiap hari bentak-bentak kakek neneknya yang ada di rumah, terus dia berpikir bahwa anaknya nanti akan tumbuh berkembang menghargai orang tua, itu omong kosong. Karena bukan dari kata-kata anak-anak, kelak kalau kalian besar harus hargai orang tua ya. Tapi nanti nenek diam sendiri, saya lagi ngajarin anak, nenek ini berisik amat, sana pergi mati aja sekalian gitu. Wah, saya kaget juga ya kalau kita seperti ini kan. Maksudnya ngomongnya dua tuh secara teori kita harus sopan, nggak boleh kasar sama orang tua gitu. Tapi sambil ngomongin gitu, pas neneknya batuk-batuk, saya, nenek ini bisa diam nggak sih? Ini saya ngajarin anak saya, ini kan nggak cocok. Jadi ingat sostum tulodonya itu di mana gitu loh. Nah, kemudian ketika fungsi pendidik ini, dia akan bergabung sebagai peserta didik. Dia akan bergabung, fungsi orang tua menjadi sahabat buat anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara sebagai ingmajo mangun karso. Di tengah itu memberikan semangat. Pada saat anak menghadapi kesulitan belajar, dia menghadapi masalah problem di sekolah, orang tua tidak boleh bertindak sebagai seorang hakim, sebagai seorang yang nuntut. Waduh, kamu ini bodoh amat, masa yang gini kamu nggak bisa kerja apa. Seharusnya orang tua berdiri bersama dengan anak. Orang tua menyadari bahwa anak ini membutuhkan karso. Seperti yang tadi ya, cipta rasa dan karsa. Dia mulai kehilangan kekuatannya, kehendaknya untuk mulai belajar dan segala macam. Disinilah orang tua itu mangun karso, membangun karsanya kembali. Sama halnya seorang pendidik. Saya waktu sekolah juga pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika saya bersekolah, saya belajar, dan saya menghadapi kesulitan tertentu pada pelajaran. Guru saya itu nggak bisa bertindak sebagai Madio Mangun Karso, nggak bisa berdiri di samping saya, di tengah-tengah barisan murid ini, dan mengatakan, ayolah, minimal ditepuk, ayolah kamu bisa, yakinlah kamu bisa, ayo kamu maju. Inilah yang dikatakan Mangun Karso. Bagaimana pendidik ini seharusnya menjadi teman merangkul peserta didiknya itu untuk mereka bisa membangun karsanya kembali, Mangun Karso. Dan yang paling penting, kenapa dari ketiganya yang dijadikan semboyan pendidikan nasional kita yang paling terakhir? Karena inilah sebenarnya yang paling diharapkan guru berperan sebagai seorang pamong, seorang among, yaitu Tutwuri Handayani. Ya, peranan guru tidak lagi dominan, tetapi guru mendorong peserta didiknya, ayo maju, maju, kamu bisa. Yang di depan, ayo maju lagi, silakan, ayo, pasti kamu bisa. Disinilah peranan guru itu berfungsi sebagai Tutwuri Handayani. Jadi guru itu mendorong dari belakang. Nah, ini bagi saya ini, wow, ini luar biasa sekali ya. Kita banyak sekali mendengar prinsip-prinsip pendidikan dari luar sana. Tapi kalau saya merasa bahwa kesempurnaan pendidikan, ya, bagaimana sempurnanya peranan orang tua sebagai pendidik anak dan peranan guru sebagai pendidik di sekolah, itu ketika mampu menjalankan tiga fungsi ini dengan baik, tiga metode ini dengan baik. Bagaimana bisa ingarso sum tulodo, ingmadio mangun karso, tutwuri handayani. Nah, ini penting sekali peranannya. Nah, kemudian satu hal lagi yang sangat penting sebenarnya bahwa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terhadap guru nih, ya kan? Seperti di awal tadi kita ngomongin, aduh nak, kamu itu kok mau jadi guru gitu. Guru itu
kerjanya 20 tahun, miskinnya 25 tahun gitu. Lebih lama miskinnya daripada kerjanya gitu ya. Kok jadi guru gitu ya? Tapi sebenarnya Kak Dewantara bahwa pendidik itu punya hak menjadi seorang pendidik, maka asas yang paling pertama dimiliki oleh pendidik itu dia harusnya adalah memiliki hati yang betul-betul menghamba pada murid. Jadi kalau di program kami Guru Penggerak ini ada satu label yang menarik sekali. Bagaimana peserta didik itu, bagaimana murid itu menjadi pusat pembelajaran. Dulunya kita berpikir bahwa guru yang jadi pusat pembelajaran, masuk dalam kelas, pokoknya anak-anak buka halaman sekian, kerja ini, ayo cepat kerja ya, pokoknya diberesin, jam sekian bapak kumpul, kalau nggak tahu cari tahu, pokoknya kalau nggak masih belum tahu cari tahu lagi sampai dapat. Disinilah peranan guru itu sebagai pusat pendidikan. Kita selalu menempatkan guru sebagai pusat pendidikan. Saya waktu sekolah juga seperti itu kan, masuk, oke ya anak-anak ya, lihat ya Pak Guru ya, kita mulai menunjukkan kelincahan dan kebolehan kita berakting di depan papan tulis. Ini loh, X tambah Y sama dengan 24, 20 udah ngerti? Enggak, ya udah cari tahu sendiri, selesai gitu ya. Jadi betul-betul guru itu jadi pusat pembelajaran gitu lah ya. Padahal sekarang itu kita nanti akan lihat di bagian penutup dari mungkin pembahasan kita hari ini bagaimana pembelajaran sekarang menempatkan peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran. Jadilah inilah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu harusnya menghamba pada murid. Jadi kita jadi guru itu sudah ya ini curhat aja ya, gaji nggak seberapa gitu ya. Yang kita bicara kalau mau jadi guru ya, kami di program Guru Penggerak mengatakan kalau mau jadi guru, mau harapannya mau jadi kaya, Anda salah tempat gitu loh. Tujuannya bukan di sini gitu. Kalau mau jadi kaya, cari tempat lain gitu ya. Tapi ini bukan mengecilkan semangat buat teman-teman di sini yang mau jadi guru. Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa orang yang jadi guru itu adalah memang orang yang siap untuk bersih, bebas dari segala ikatan dan keinginan. Niatnya suci, tulus untuk mendekati anak, untuk membimbing mereka, dan untuk menghambakan diri pada mereka. Ini adalah asas dari perguruan taman siswa. Ini saya kutip langsung dari asas taman siswa. Di sini saya benar-benar membaca bahwa, wow, luar biasa sekali ya. Itulah alasannya kenapa sering dikatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, walaupun memang imbal jasanya tidak cukup, tapi nggak dikatakan tanpa imbal jasa, tanpa tanda jasa saja. Tapi sekarang udah diganti, bukan lagi guru itu kan dulu pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang diganti jadi guru itu adalah pahlawan pembangun insan cendekia bangsa. Jadi pahlawan inilah yang membangun insan cendekia bangsa. Ya memang seperti itu. Ketika teman-teman di sini nonton hari ini, saya ingin dengar filosofi pendidikan karena kebetulan saya mau masuk ke sekolah guru. Mudah-mudahan nggak down mendengarkan ini. Wah, kata Ko Joki tadi kalau kita jadi guru ini, kalau mau jadi kaya, mau jadi makmur, kita salah tempat. Tempatnya kita bukan di sini. Ya, saya nggak mengatakan semua guru itu miskin. Itu kan penarikan kesimpulan teman-teman sekalian ya. Tapi intinya saya mengatakan menjadi guru itu harapannya bukan seperti itu sih. Menjadi guru itu ya harapannya supaya dia bisa menghambakan diri pada murid. Bagaimana membangun dengan niat yang tulus seperti asas taman siswa ini, dengan niat yang tulus, dengan hati yang suci, bagaimana kita bisa menghambakan diri untuk kemajuan anak. Dan satu lagi pesan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya wah sangat luar biasa, bahwa ini adalah satu pesan yang masih hidup, masih bergema sampai saat ini kepada orang tua sebagai pendidik anak di rumah yang paling pertama, dan sebagai guru, sebagai pendidik anak di sekolah, bahwa berikanlah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita. Bukan kemerdekaan yang seleluasa-leluasanya. Oh kalau begitu ya udah, anak saya mau tidak belajar juga suka-sukanya, bolos suka-sukanya dia kan. Pada saat sekolah dia mau main-main ke mall, ya urusan dia, bukan juga seperti itu. Tetapi kemerdekaan ini harus kemerdekaan yang terbatas. Jadi memang ada kemerdekaan yang leluasa untuk mengembangkan dirinya, tetapi terbatas oleh tuntutan kodrat alam dan menuju pada pengembangan budayanya. Jadi kalau ada anak kemudian akhirnya mengangkat kata-kata ini, kan katanya Ki Hajar Dewantara itu, anak itu harus diberikan merdeka belajar, kemerdekaan belajar. Kalau itu saya merdeka juga dong, mau belajarnya sambil tiduran, mau belajarnya di mall, mau belajarnya setengah hati, ya nggak juga seperti itu, karena ada sambungannya, sambungan kalimatnya itu tetap memperhitungkan tuntutan kodrat alam dan pengembangan kebudayaan. Nah, inilah yang saya maksud bahwa pemikiran-pemikiran brilian dari Ki Hajar Dewantara ini betul-betul masih sangat relevan sekali dengan kondisi kita pada masa ini. Oke, dari Ko Yudi barangkali? Saya jadi nggak tahu, saya benar-benar ini hal yang baru ya. Thank you Ko Joki untuk sharing di ini gitu. Artinya ya berarti sebenarnya lengkap sekali ya, bahwa dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang artinya kalau kita benar-benar pahami, bagi seorang guru atau misalnya let's say sebagai trainer pun, artinya orang yang menyukai dunia pendidikan, orang yang menyukai ya dunia pendidikan gitu, itu ya nggak usah jauh-jauh keluar gitu. Maksudnya
Di kita Hmm. sendiri saat ini dari Ki Hajar Dewantara sudah memberikan pemaparan yang sebenarnya begitu mendalam dan begitu lengkap menurut saya juga. Artinya Iya. lengkap yang memang saat ini ya kita tidak pernah diberikan gitu, tidak diberikan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kalau kata Pak Tan ini juga seorang konsultan senior, mentor saya Iya. juga dari dan dia Ah, mengatakan very knowledgeable. Thank you Pak Tan sudah mengikuti dari awal. Oke. Dari Ko Joki ada lanjutannya lagi? Wah, ini saya happy nih oke. dengerin terus. Lanjut Ko Joki. Ya, jadi saya sebenarnya kalau Ko Yudi happy, saya happy banget sih pingin sharing. Jadi udah lama nih menggebu-gebu bahwa ayolah kita selama ini selalu ngomongin filosofi barat. Saya nggak pernah mengecilkan loh filosofi barat. Menurut saya ya somehow memang menarik, memang bagus. Tapi sebenarnya kita punya khasanah kita sendiri. Kita bicara tentang kekayaan kita sendiri. Ya kita punya tokoh seperti Gajah Dewantara. Itu kita sekarang udah reasonable banget bahwa kenapa sih Gajah Dewantara itu sebagai bapak pendidikan nasional kita, ya memang seperti itu karena memang kemampuan beliau, pemikiran beliau itu amat brilian dan itu tidak lekang oleh waktu mau sampai ke pendidikan saat ini karena seperti saya ceritakan tadi bicara mengenai bicara kognitif, bicara afektif, bicara psikomotor itu bukan sebuah hal yang muncul dari zaman sekarang, itu udah muncul jauh-jauh banget dari zamannya Gajah Dewantara. Nah seperti itu. Nah mungkin kalau kita tadi udah membahas kebudayaan ya sebagai satu hal yang sangat penting bagi peradaban suatu bangsa. Kemudian kita masuk ke ranah pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah persemaian dari benih-benih kebudayaan itu supaya dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kita akan masuk lagi yang paling terakhir nih. Kita selalu ngomongin pengajaran. Bedanya pendidikan dan pengajaran itu di mana sih sebenarnya? Ya, ada orang mengatakan bahwa pendidikan pengajaran itu sangat sempit. Saya tidak mengatakan itu benar ya. Kalau bicara pendidikan dan pengajaran ya, kalau kita bicara pendidikan tadi kan udah kelihatan banget ya. Kalau pendidikan itu kita bicara cipta rasa dan karsa. Terus kita bicara kalau Ki Hajar Dewantara pada zaman taman siswa itu mengatakan olahraga, ora rasa, ora karsa itu sampai saat ini juga kita bicara pendidikan dalam skup yang sangat luas. Tetapi kalau bicara pengajaran, nah pengajaran ini sebenarnya bagian dari pendidikan. Hanya saja pengajaran ini tujuannya jauh lebih spesifik. Jadi kalau kita membangun struktur hierarkinya tadi mulai dari kebudayaan, terus pindah lagi ke pendidikan, terus masuk lagi ke pengajaran. Jadi pengajaran ini sebenarnya senjata ujung tombak terakhir dari pendidikan, ya operasional terakhir dari pendidikan itu adalah pengajarannya. Jadi bagaimana pengajaran itu memberikan ilmu yang berfaedah buat anak-anak kita di rumah, baik secara lahir dan batin. Jadi sebenarnya proses pengajaran itu sudah didapatkan seorang anak ketika dia berada di rumah. Makanya disebut sebagai sektor informal. Kemudian berlanjut lagi di bangku sekolah. Pengajaran ini berlanjut lagi di bangku sekolah, itu disebut dengan jalur formal. Dan kemudian ketika anak ingin mengembangkan diri dengan lebih luas lagi, maka mereka pun dapat menempuh dengan jalur pendidikan non formal. Nah, jadi pengajaran ini tujuannya itu adalah untuk mendidik pikiran. Dan saya rasa ini perlu sekali. Ya, saya kurang sependapat untuk mengatakan bahwa pendidikan lebih penting dari pengajaran lebih penting dari pendidikan. Saya merasa itu adalah dua sisi mata uang yang saling mendukung menurut saya. Jadi kita bicara pendidikan, kita tahu bahwa manfaat pendidikan itu sampai di mana. Tetapi pendidikan itu diimplement nanti dalam bentuk konkretnya itu adalah pengajaran. Jadi pengajaran pengetahuan itu memang sebagian kecil dari pendidikan. Ya, karena kita tahu bahwa pendidikan itu kan ngomongin pendidikan hal yang sangat luas sekali. Tapi ini terutama digunakan untuk mendidik pikiran. Namanya saja pengajaran ini dia mendidik pikiran kita dan ini perlu sekali untuk memajukan kecerdasan batin dan juga kecerdasan jasmani. Nah, jadi pendidikan ini kalau kita sudah pengajaran ini, kalau kita sudah bahas dari kebudayaan, dari pendidikan, terus turun ke pengajaran ini perlu dipertajam dengan sebaik mungkin. Pengajaran ini berada dalam satu kompleksitas yang disebut pembelajaran. Nah inilah kenapa kita mengenal kata pembelajaran di sekolah. Ya memang pembelajaran itu adalah kompleksnya. Kalau kita bicara tentang pengajaran itu adalah operasionalnya, satu bentuk kegiatan yang dilakukan, dan di dalamnya itu dia berada dalam sebuah kompleks yang disebut dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini penting sekali. Jadi, kalau tadi saya mendapatkan banyak feedback juga di awal bahwa sebenarnya pendidikan itu lebih penting dari pengajaran. Bagi saya nggak ada yang lebih penting, mana yang tidak penting, mana yang tidak. Cuma kalau kita bicara skup yang lebih luas, ya memang pengajaran itu lebih sempit. Dia berbicara sesuatu yang memang langsung berhadapan langsung dalam jalur pendidikan. Jadi kalau jalur pendidikan informal, ya bagaimana seorang orang tua itu ngajarin anak gitu ya. Kalau kita bicara jalur pendidikan formal, bagaimana pendidik itu ngajarin peserta didiknya. Kalau kita masuk ke jalur pendidikan informal, bagaimana misalnya mentor, seorang coach misalnya pada saat pendidikan itu mengajarin pesertanya seperti itu.
Nah, jadi mungkin kalau bicara tentang pengajaran, nggak sebanyak saya akan berbicara mengenai masalah pendidikan, masalah kebudayaan, mungkin tidak sebanyak itu, Pak Yudi. Ya, ya. Ya, artinya sebenarnya pengajaran itu seperti teknisnya, artinya teknikal, artinya Iya, cara kita mendelivery teknikalnya, benar. pendidikan itu sendiri gitu ya. Iya, Oke, benar. oke, oke. Nah, kita lanjut dikit ya, Ko Yudi. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu nih, ya, kita Ya, tadi hal yang menarik ya, kita bicara tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Nusantara itu seperti apa. Nah, dalam beberapa karya tulis beliau sebenarnya sejak dulu Ki Hajar Dewantara sudah melakukan satu kritik yang tegas terhadap sistem pengajaran Belanda pada saat itu. Karena kita tahu bahwa Indonesia pada awalnya itu selalu diwarnai dengan sistem pengajaran Belanda. Jadi pengajaran yang dilakukan oleh Hindia Belanda itu baik untuk anak-anak Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu maupun kaum bangsawan, kaum pria yang sempat memperoleh pendidikan di Indonesia karena status sosial mereka, itu pendidikan yang dilaksanakan pada waktu itu adalah sistem pengajaran Belanda. Dan Ki Hajar Dewantara menilai bahwa sistem pengajaran Belanda yang arah kiblatnya itu ke barat, itu pada dasarnya fungsinya seperti balai wihata. Jadi fungsinya itu semacam tempat pendidikan pengajaran tok. Jadi fungsinya hanya untuk menyiarkan ilmu pengetahuan, menyiarkan kecerdasan saja. Ya, tujuan akhirnya itu, finalnya itu, kalau tadi kita berbicara final dari pendidikan, itu adalah kebijaksanaan kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana cipta rasa karsa itu berkembang menjadi kebijaksanaan, kebijaksanaan inilah yang membentuk peradaban bangsa. Maka kalau sistem pengajaran barat menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti sebuah balai wihata, sebuah tempat hanya untuk mendidik aja, mengajarkan pengetahuan, mengajarkan kecerdasan saja, dan di situ tidak ditekankan masalah sosialnya. Jadi pada saat itu Ki Hajar Dewantara melihat kritik, memberikan sebuah kritik terhadap pendidikan yang terbangun pada zaman kolonial itu adalah seperti itu. Maka Ki Hajar Dewantara dengan tegas mengatakan bahwa kecerdasan itu, ketika membangun kecerdasan seorang peserta didik atau membangun kecerdasan anak di rumah, seharusnya ada pembelajaran kultural. Jadi ada penanaman budaya-budaya. Kalau kita berbicara di ranah rumah tangga, di ranah keluarga, berarti ada penanaman budaya pada saat proses mendidik anak di rumah. Saya punya pengalaman nih, Ko Yudi. Saya ketemu dengan beberapa murid saya yang Minggu sampai Senin, Senin sampai Minggu, Senin sampai Minggu atau Minggu sampai Senin ya. Pokoknya Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin itu, pokoknya dia tiap hari kegiatannya les, melulu full jadwal lesnya. Lesnya itu les matematika, les biola, les bahasa Inggris, les fisika, les Mandarin, les ini, les itu, penuh dengan les. Oh, somehow saya nggak mengatakan itu salah ya, tapi menurut saya keidealisannya itu sebenarnya anak itu nggak hanya cukup dibekali dengan hal-hal yang seperti itu. Ya itu kita kan kembali lagi pada sistem pendidikan pada zaman kolonial, bahwa memang yang dikejar itu hanya pengetahuannya, hanya kecerdasan saja. Sementara Ki Hajar Dewantara menekankan itu adanya pembelajaran kultural, pengajaran budaya. Ya budaya yang mana? Ya kita nggak mempersempit budaya itu bahwa diajari bahasa daerah, diajari apa, itu adalah bagian kecil dari budaya. Tapi budaya itu adalah budaya yang terbangun di keluarga, budaya yang terbangun di tengah masyarakat Indonesia kita yang saat ini, misalnya budaya gotong royong. Ya mungkin sekarang kita mengenal profil pelajar Pancasila dengan 6 budaya yang harus dibangun, dan menurut saya itu amazing banget gitu kalau memang anak-anak kita, pelajar-pelajar kita membangun budaya pelajar Pancasila itu seperti keinginan dari Ki Hajar Dewantara bahwa bukan hanya menekankan pada kecerdasan, tapi seharusnya menekankan pada pembelajaran kultural. Sekali lagi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa jangan sampai kita hanya meniru sistem pengajaran yang miskin kebudayaan seperti yang dialami pada zaman Belanda, dengan pendidikan yang sangat intelektualitas, yang sangat mengutamakan intelektual saja, yang sangat materialistis, ngajarin bahwa pendidikan itu tujuan terakhirnya adalah material, bukan kebijaksanaan, dan memang pendidikan yang pada zaman itu hanya menanamkan nilai-nilai kolonial pada zaman itu. Nah, terus bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai sistem pendidikan Indonesia yang seharusnya dibangun? Pada dasarnya Ki Hajar Dewantara mengatakan mempelajari pendidikan barat itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena kita lihat memang banyak sekali pendidikan kita saat ini memang masih tetap mengadopsi pendidikan-pendidikan barat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Anak-anak kita itu harus diberikan pendidikan kultural dan nasional. Mereka harus menyadari dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka paham misalnya kita membangun budaya nasionalis, anak-anak pagi itu diawali dulu dengan mendengarkan lagu kebangsaan, bagaimana mereka dalam waktu yang singkat mereka bisa mengenang jiwa kepahlawanan dari para tokoh pendiri negara. Itu mengajarkan nasionalisme kepada anak-anak.
ya, mengajarkan bagaimana mereka bisa berpartisipasi pada acara 17 Agustusan, mengingat bahwa ini loh 17 Agustus, bukan 17 Agustus itu, apa yang kamu ketahui tentang 17 Agustus? Oh Pak Guru, 17 Agustus itu ada hari libur bersama keluarga gitu Pak, karena sekolah libur. Makanya itu sudah kehilangan sifat nasionalismenya gitu. Dia bahkan lupa bahwa 17 Agustus itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan negaranya sendiri seperti itu. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sebenarnya pendidikan itu ya sistem barat itu bagus, tapi yang perlu ditambahkan di sini adalah pendidikan kultural dan pendidikan nasionalisnya, di mana kita mengarahkan bahwa keluhuran manusia, peradabannya dia sebagai seorang manusia, sebagai bagian dari nusa dan bangsa, dan dia tidak bisa memisahkan diri dari sifat kebudayaan tertinggi, universal, yaitu perikemanusiaan. Nah, ini adalah kritik yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa kolonial. Terus, begitu Ki Hajar Dewantara ini menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, beliau memberikan sebuah kritik yang tajam sekali terhadap pendidikan pada masa era awal kemerdekaan. Bahwa ada satu kutipan yang saya kutip dari beliau mengatakan, kita lihat di zaman sekarang ini, zaman sekarang itu adalah zaman yang dimaksud itu adalah zaman awal kemerdekaan. Pendidikan itu selalu diwarnai dengan daftar pelajaran yang begitu panjang, yang mereka di mana harus mencari ilmu pengetahuan ke sana sini dan diarahkan, dipaksakan oleh gurunya tanpa mereka punya kesempatan untuk mencari pengetahuan yang mereka sukai. Dan ini terjadi setiap hari, setiap triwulan, setiap tahun ajaran. Ya, kalau zaman dulu kan kita kenalnya triwulan ya Pak Yudi, ya, bukan semester ya, masih 3 bulan. Dan akhirnya pelajar kita merasa bahwa pendidikan itu adalah sebuah ancaman karena mereka dipaksa untuk memenuhi sistem penilaian dan mereka harus memperoleh penghargaan secara intelektualis mereka. Sementara tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi yang sama. Jadi anak-anak dan pemuda-pemuda pada zaman itu mereka merasa belajar itu sebuah momok buat mereka. Mereka sulit belajar dengan nyaman karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras. Dan untuk bisa lulus itu ada tuntutan-tuntutan yang harus mereka lakukan gitu loh. Dan ini sempat dialami bukan hanya pada awal itu, tapi setelah Ki Hajar Dewantara itu masih berlanjut terus sampai saat ini. Dan tentulah pada saat ini kita bisa melihat terus relevansinya pada saat ini gimana. Relevansinya itu sudah berubah. Contoh misalnya, zamannya Ko Yudi saya nggak tahu ya, zamannya saya masih merasa, saya kalau udah mendekati sudah kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan 3 SMA, itu waktu kebahagiaan saya sudah hilang. Saya harus berhadapan dengan buku setiap hari. Karena saya tahu bahwa di semester kedua nanti, itu saya akan berhadapan dengan yang namanya ujian nasional. Ujian nasional itu menjadi life or death gitu loh. Maksudnya, saya belajar akhirnya nggak lulus, akhirnya jadi dicaci maki oleh orang tua, mungkin uang jajan saya disita, pokoknya saya nggak boleh ngapa-ngapain, terus saya diketawain sama guru-guru saya di sekolah, terus saya diintimidasi sama teman-teman saya, mampuslah saya kalau seperti ini. Jadi ketakutannya itu luar biasa. Jadi akhirnya saya nggak merasa bahwa ketika saya ditanya menikmati nggak jadi kakak kelas, saya nggak pernah menikmati jadi kakak kelas, menikmati jadi nggak pernah, menikmati jadi kelas 3 SMP nggak pernah, menikmati jadi kelas 3 SMA. Karena pada saat itu, pada tahun itu saya memperoleh ketakutan yang luar biasa bahwa saya harus lulus ujian. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak pada zaman itu, pada masa pasca kemerdekaan itu, mereka harus belajar semaksimal mungkin untuk memperoleh nilai setinggi-tingginya dalam school report-nya. Saking kejamnya, saya menyebut saking kejamnya, diberilah peringkat. Si Budi ranking 1, Wahyudi ranking 12 dari 13 murid, Joki ranking 13 dari 13 murid, habislah. Inilah sebuah ketakutan yang besar bahwa mereka belajar berkompetisi bagaimana caranya, aduh masa sih Wahyudi itu bisa ranking 2, saya ranking 1, saya kok cuma ranking 2, pokoknya bulan depan, semester depan, saya masih ranking 1, apapun cara yang saya lakukan, pokoknya saya harus ranking 1. Nah ini adalah sebuah model pendidikan pada zamannya Ki Hajar Dewantara dan itu diberikan kritik keras oleh Ki Hajar Dewantara pada saat itu. Jadi Ki Hajar Dewantara memberikan penutup pada pidato beliau bahwa bagaimana caranya kita dapat memberantas dua penyakit di dunia pendidikan saat itu. Dalam bahasa Belanda itu adalah eksamen kultus dan diploma yats. Eksamen kultus itu adalah mengkultus-kultuskan ujian. Menganggap ujian itu adalah sarana yang paling tepat untuk mengukur baik tidak dan gagal tidaknya seorang anak. Ini adalah ujian dan itu masih berlangsung loh dari zaman itu sampai sekarang itu sampai beberapa waktu sebelum saat ini ujian nasional itu tetap menjadi titik tolak ukur yang paling terakhir bahwa anak ini berhasil atau tidak. Kemudian diploma yas itu adalah bagaimana orang ngejar-ngejar yang namanya yang penting lulus, yang penting dapat ijazah, yang penting dapat ya intinya seperti itu. Akhirnya apa? Muncullah sebuah fenomena baru di masyarakat, beli ijazah palsu dan segala macam. Inilah diploma yas, bagaimana orang ngejar lulusnya, orang ngejar dapat
ijazahnya dan segala macam. Nah, tetapi kalau kita lanjut, nah terus sekarang gimana? Nah, syukurlah Indonesia pada saat ini, ya sistem kita pada saat ini, sistem pendidikan Indonesia pada saat ini itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Menanggapi hal-hal yang disampaikan tadi, kita sudah mengadakan banyak sekali perubahan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini itu sudah melakukan banyak sekali perubahan untuk revitalisasi paradigma pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lanjut lagi tadi, kita ngomongin tentang penyakit-penyakit yang diceritakan oleh Ki Hajar Dewantara, kritik-kritik yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang paradigma pendidikan ya pada saat itu, pada zaman pra kemerdekaan, yaitu dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan bagaimana kondisi pendidikan pada masa awal pasca kemerdekaan itu, dan yang kelihatannya itu masih berlanjut juga sih sampai mungkin Ko Wahyudi juga mengalami hal seperti itu kan, saya juga masih mengalami hal seperti itu. Nah, pada dasarnya sistem pendidikan nasional yang didambakan, yang menjadi impian dari Ki Hajar Dewantara itu ada dua. Ya, ini saya kutip dari buku beliau sendiri. Itu yang pertama itu adalah kesatuan pendidikan. Jadi pendidikan itu seharusnya bersifat holistik, bersifat menyatu. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara memberikan dua konsep kesatuan pendidikan. Yang pertama itu adalah core kurikulum, atau bicara tentang pokok-pokok kurikulum. Jadi seharusnya dalam pembelajaran di sekolah itu melibatkan sudut pandang semua keilmuan. Jadi semua disiplin keilmuan itu, apakah itu pengetahuan, bahkan bukan hanya semua disiplin ilmu, itu semua hal pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap, itu dipandang sebagai satu kesatuan yang holistik untuk dapat membekali seorang peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dulu kan kita bicara untuk menyelesaikan masalah matematika, pakailah ilmu matematika. Untuk menyelesaikan masalah PPKN, pakailah ilmu PPKN. Nah, mungkin kita lihat salah satu kecenderungan pembelajaran saat ini, khususnya pada saat pendidikan dasar, itu mereka sudah diberikan pendidikan secara tematis. Jadi di pendidikan tematik itu, anak itu diajar untuk melihat sebuah permasalahan secara holistik. Bahwa ketika mereka melihat sebuah masalah, di situ sebenarnya ada pembelajaran IPA-nya, pembelajaran IPS-nya, pembelajaran numerasinya atau matematikanya, dan segala macam. Jadi kurikulum itu seharusnya bukan kurikulum yang terpisah, ya, tapi harus sebuah core kurikulum. Jadi kurikulum yang merupakan satu sifat pokok, yang memiliki sifat pokok yang menyatu. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, kurikulum yang melihat sebuah permasalahan itu dari berbagai sudut pandang, dilihat dari sudut pandang IPA-nya, dilihat dari sudut pandang pengetahuan sosialnya, dari literasi dan numerasinya, dalam hal ini sampai melibatkan keterampilannya dia, sampai melibatkan sikapnya, ya, kembali lagi pada faktor yang pertama tadi, bicara tentang psikomotor, bicara tentang afektif, bicara tentang kognitif, ini semuanya dilibatkan untuk mampu menyelesaikan permasalahan anak. Ini adalah problem solving buat mereka. Dan inilah yang disebut dengan Ki Hajar Dewantara sebagai kesatuan pendidikan. Kemudian yang kedua itu, dalam hal kesatuan pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara menekankan adanya kesamaan hak-hak kesempatan untuk menerima pelajaran sesuai dengan keinginan dan bakat anak. Dan ini yang penting sekali sebenarnya. Selama ini anak terintimidasi untuk belajar karena mereka tidak memiliki kesamaan hak. Guru mengajar sesuai dengan cara yang menurut dia paling benar. Padahal belum tentu gaya belajar anak itu cocok seperti itu ya. Mungkin kalau jadi kita udah belajar mengenai ini ya, state management ya, bagaimana mungkin nanti di NLP itu ada juga ya segmennya ya, bagaimana anak itu sebenarnya mereka pakok, misalnya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, tapi dasarnya gurunya ini visual, kalau mengajar kerjanya nulis melulu di papan tulis. Anak yang auditori gitu loh, dia nggak bisa, ini apa ini, saya pusing dan ini tulisan-tulisan menari-nari di depan mata saya gitu, saya pusing lihatnya. Nah, inilah sebuah permasalahan. Anak yang kinestetik lebih parah lagi. Dia mana tahan disuruh duduk berjam-jam situ, pelototin gurunya yang sibuk menulis di papan tulis. Anak-anak, ini jam 8 pembelajaran dimulai. Anak-anak, keluarkan buku catatannya. Pak Guru mulai menulis di papan tulis. Silahkan ditulis. Ketika bunyi bel jam 9.30, anak-anak catatannya selesai dulu sampai di sini. Minggu depan kita mencatat lagi ya. Bagaimana anak itu nggak terintimidasi gitu loh ya. Sementara dia nggak punya gaya belajarnya seperti itu. Dia mau belajar IPA itu langsung eksperimen. Misalnya kita lagi belajar tentang rangkaian listrik. Ya ayolah kita buat rangkaian listrik. Ya pingin lihatnya listrik itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ya inilah. Dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak itu pada dasarnya mereka punya hak untuk menuntut pelajaran sesuai dengan keinginan dan bakatnya masing-masing. Jadi sekarang ini trending topiknya itu adalah merdeka belajar ya. Mungkin kita sering mendengar kata merdeka belajar. Inilah yang merupakan revitalisasi dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana anak itu merdeka untuk belajar. Keinginannya, bakatnya apa ya, disitulah mereka mendapat hak kesempatan mereka belajar.
Nah, inilah yang disebut dengan konsep persatuan pendidikan dalam sistem pendidikan yang diidam-idamkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian yang kedua itu berbicara mengenai diferensiasi. Jadi pada masa Ki Hajar Dewantara ini, beliau itu mengajar itu di taman siswa itu sudah dengan sistem diferensiasi. Jadi diferensiasi ini maksudnya anak peserta didik itu mereka bebas memilih, ya, mereka bisa memilih bagaimana cara mereka menerima sebuah pembelajaran. Itu sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Jadi seorang pendidik itu yang piawai dia harusnya mampu mengakomodasi bakat dan keadaan peserta didiknya itu dalam memberikan pelajaran. Nggak boleh ya udahlah, saya dulu sekolah juga diajarnya seperti ini ya, anak-anak juga harus belajarnya seperti ini saja, bapak jadi pintar loh dengan cara seperti itu, masa kalian nggak bisa pintar dengan cara seperti itu kan prinsip-prinsip yang umumnya dilakukan ya. Dulu saya ketika saya sering komunikasi dengan teman-teman saya, Pak, ayolah kalau kita ngajar anak ya diferensiasi lah gitu ya. Diferensiasi apakah kita dari cara kita mengajar itu diferensiasi, dari konten pembelajarannya jangan itu melulu. Masa ngajarin anak-anak tentang rangkaian listrik sama catatannya dengan catatan 30 tahun yang lalu, itu kan sudah tidak ada diferensiasi isi ya. Tidak ada kontennya dia gitu-gitu juga. Atau pokoknya semua anak, tugas kalian hari ini adalah saya mau menilai kemampuan kalian memahami tentang rangkaian listrik, semuanya ulangan tertulis gitu. Jadi anak-anak yang nggak bisa belajar secara visual, ya, nggak bisa belajar secara auditorik, mereka ya orangnya kinestetik, mereka sebenarnya paham rangkaian listrik, tapi pahamnya kalau udah disuruh ngerjain rangkaian listrik, mereka kewalahan, mereka nggak bisa nulis, nggak bisa menghafal gitu, tapi guru masih tetap memaksakan juga bahwa ya anak harus bisa seperti itu. Nah, makanya pada saat ini salah satu yang memang sedang dikembangkan dalam sistem pendidikan kita pada saat ini yaitu bagaimana mengajar itu mengadopsi sistem diferensiasi isi, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan ini saya merasa bukan sebuah hal yang baru. Banyak rekan-rekan guru mengatakan, aduh kok pembelajaran Indonesia pada saat ini ribet banget. Saya mengatakan itu nggak ribet. Itu dari zamannya Ki Hajar Dewantara itu sudah ada. Tapi ya sejak zaman pasca kemerdekaan, mulai dari dibentuk pada masa kolonial sampai pasca kemerdekaan, dan itu berlangsung terus karena tidak ada usaha perbaikan, akhirnya seperti itulah kondisi pendidikan kita pada saat itu. Terbukti dari hasil survei pendidikan internasional seperti di TIMSS atau di PISA, Indonesia itu kita melihat sendiri bagaimana kondisi peserta didik kita, bagaimana kondisi anak-anak kita dalam menghadapi kancah internasional. Mereka nggak mampu bersaing. Ya karena itu belum ada usaha untuk perbaikan secara nyata mengenai paradigma pendidikan kita. Nah, seperti itu mungkin, Ko Edi. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau ditanggapi? Ya, bagi saya belum ada pertanyaan, belum ada yang mau ditanggapi. Artinya bagi saya terkait dengan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya benar bahwa terakhir ini terkait dengan diferensiasi juga. Tadi saya dapat insight, oh ternyata benar ya bahwa kalau kita ngajar itu ya kita perlu tahu kita punya peserta itu seperti apa, bahwa kita tidak dapat mensamaratakan semua peserta satu sama lain, bahwa mereka punya cara belajar atau mereka punya proses berpikir, kecepatan memahaminya itu akan berbeda-beda satu sama lain. Ya, sehingga kita perlu sebagai pengajar ataupun ya pendidik, ya dia sebagai pendidik ya kita perlu memahami hal tersebut gitu, bahwa oh, ternyata ada diferensiasi nih antara peserta kita gitu. Nah, bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran mereka itu gitu. Itu Ko Joki. Benar, ya. Jadi inilah ya, Ko Yudi, jadi memang kita perlu berbangga sebenarnya bahwa sekarang pendidikan Indonesia itu benar-benar sudah dikembangkan dengan jauh lebih baik ya. Saya menyebut seperti itu bukan karena ini obrolan di warung kopi, misalnya kita ngobrol-ngobrol seperti itu tanpa bukti yang kuat, bahwa saya memang merasakan, saya merupakan produk dari pendidikan kita di zaman dahulu, dan saya melihat bahwa itu sangat tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman ya. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kebudayaan itu seharusnya dikembangkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu loh. Maksudnya kita kalau masih ngajarin hal-hal yang memang itu berlaku di abad 19 zaman kolonial, di abad ke-20 itu sudah nggak relevan sekali. Sementara yang akan kita hadapinya adalah abad 21 ya. Pendidikan itu seharusnya dibawa pada kecakapan hidup di abad 21, bukan lagi menganut sistem kolonial atau sistem-sistem sebelum itu. Dan saya merasa bersyukur sekali bahwa saya memiliki kesempatan sebagai seorang pendidik dan melihat bagaimana gigihnya usaha dari pemerintah itu untuk meningkatkan standarisasi pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin kita udah mulai masuk ke bagian-bagian akhir nih Ko Yudi, mungkin lebih ke arah how-nya gitu loh. Maksudnya
Terus saya mendengar ini begitu banyak dari tadi pembicaraan kita. Terus apa yang saya bisa lakukan? Sebenarnya saya ini kan bukan seorang pendidik. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang bergabung di sini mungkin bukan pendidik ya. Mereka bukan dari kaum akademisi. Kalau mungkin Wahyudi mungkin dari NLP masih bisa menjalankan ini, bahwa karena itu NLP itu kan sebenarnya jalur pendidikan non formal, di mana kita bisa berbeda jalur, tapi tujuan kita sama sebenarnya, membangun peradaban bangsa dengan cara kita masing-masing. Sama dengan orang tua, selain mereka meningkatkan kualitas anak, tapi pada dasarnya itu juga membangun peradaban bangsa. Jadi pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal itu pada dasarnya tujuan final destination kita sebenarnya sama, bagaimana membangun peradaban bangsa. Nah, pertanyaannya itu kembali lagi, mungkin sebagian besar dari teman-teman kita yang ada di sini itu adalah keluarga. Mereka berpikir, aduh saya kok kayaknya dengarin hari ini, sore ini, terus ke saya, peranannya saya apa? Salah ya kalau kita berpikir seperti itu, karena sebenarnya keluarga dengan pendidikan itu erat sekali peranannya. Ada orang mengatakan bahwa guru atau pendidik itu paling dekat dengan pendidikan. Kalau saya pribadi mengatakan sebenarnya pendidikan paling awal itu keluarga. Keluarga itu paling penting. Pendidikan awal anak itu didapatnya di pendidikan. Jadi di keluarga maksud saya ya. Jadi keluarga itu merupakan tempat yang paling utama dan pertama. Jadi utama dan pertama. Saya tidak mengecilkan makna sekolah, saya tidak mengecilkan makna institusi non formal misalnya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga itu merupakan tempat yang utama dan pertama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Saya nggak bisa ngajarin anak saya sering ketemu dengan orang tua, saya nggak bisa ajarin anak saya matematika, Pak Yogi. Kenapa? Karena saya juga waktu sekolah bodoh matematika. ini seringnya saya hadapi seperti itu. Saya ketawa-ketawa aja ya, fungsi keluarga sebenarnya kita nggak bicara masalah akademik ya, kita nggak bicara hal-hal wah, kalau gitu untuk jadi keluarga yang mendukung seperti kata Pak Joti tadi bahwa keluarga itu menjadi tempat yang utama dan pertama, saya harus jadi guru dong, jadi guru serba bisa gitu yang ngajarin matematika, ngajarin IPA. Sebenarnya bukan. Keluarga itu merupakan tempat yang utama dan pertama itu untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Ini penting sekali. Ya, sekali lagi Ki Haji Dewantara mengatakan perbedaan sistem pendidikan Nusantara yang diidam-idamkan oleh beliau itu letaknya di sini. Pendidikan sosial dan karakter itu. Jadi tujuan kita bukan pada materialistis, pada intelektualitas, bukan ke arah sana, tapi tujuan kita ya yang paling penting itu keluarga itu tujuannya adalah kebijaksanaan. Karena sekali lagi ujung dari cipta, rasa, dan karsa itu adalah menuju pada kebijaksanaan. Jadi keluarga itu yang paling baik. Pertama, saya ulangi sekali lagi, pertama dan utama dan pertama sebagai pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Terus yang kedua, disinilah keluarga itu berfungsi untuk melatih budi pekerti anak. Nah, tadi kita ngomongin banyak nih tentang budi pekerti. Bagaimana cipta anak, bagaimana rasa anak, bagaimana karsa anak. Ya, oke lah, bicara tentang kognitif mungkin tidak bisa menggantikan fungsi dari pendidik yang ada di sekolah. Tetapi setidaknya anak belajar ngomong dengan baik, ya mereka udah belajar berbicara. Belajar berbicara saya merasa itu bukan sebuah pembelajaran kognitif yang didapatkan di sekolah. Itu sebenarnya pembelajaran yang didapatkan di rumah. Nah, di sini ketika mereka belajar berbicara yang baik, maka cipta rasa dan karsa ini mulai dibangun. Bagaimana ketika mereka bicara yang baik, fungsi orang tua atau keluarga tidak berhenti sampai di situ. Mengarahkan mereka berbicara dengan tutur kata yang sopan, mengarahkan mereka berbicara dengan bahasa yang lembut. Disinilah kita melihat bahwa fungsi keluarga itu sebagai tempat pendidikan yang lebih kompleks. Mereka berperan dan sebagai pembentukan atau persemaian yang paling sempurna untuk budi pekertian tadi. Kemudian, di dalam keluarga ini sebenarnya kita tanpa sadari sebelum usia 6 tahun, 7 tahun anak mulai memasuki pendidikan formal, sebenarnya 6 dan 7 tahun ini merupakan alam untuk keteladanan bagi seorang anak. Anak ketemu dengan guru pada saat dia usia 7 tahun, tapi sadar tidak sadar bahwa dia melihat orang tuanya selama 6 tahun sejak dia lahir. Dan disinilah peranan orang tua sebagai teladan, sebagai tuntunan, ini penting sekali. Jadi kadang orang tua mengatakan, sudahlah nanti anak saya udah besar dikasih masuk ke sekolah aja lah. Tapi orang tua lupa bahwa anak itu sejak dia lahir, dia udah ngamatin perilaku orang tuanya, tutur kata orang tuanya, kelakuan orang tuanya. Jadi keluarga ini betul-betul memang memiliki tempat, sekali lagi dia adalah yang pertama dan yang utama. 6 tahun anak itu akan belajar dari keteladanan orang tua, dari keteladanan saudara-saudaranya. Sehingga dikatakan keluarga ini merupakan alam untuk anak itu mendapatkan keteladanan, mendapatkan tuntunan, dan ini fungsinya penting sekali. Nah, peranan keluarga yang lain mungkin yang bisa tambahkan di sini, bahwa keluarga itu juga merupakan tempat pertama kali anak belajar tentang interaksi sosial. Jadi,
kalau misalnya hati-hati nih orang tua ya, kadang-kadang kalau kakak dan adik bertengkar, kadang orang tua kurang bijaksana. Dia ngajarin, kamu itu jadi kakak harus ngalah sama adik gitu. Kamu jadi adik harus hormat sama kakak. Tapi orang tua kurang menegaskan masalah budi pekerti, masalah-masalah vital dalam hubungan interaksi sosial kakak dan adik ini. Nah, sebenarnya ini yang perlu diajarkan di awal, bagaimana orang tua itu perlu menyikapi secara bijaksana bagaimana pembelajaran interaksi sosial ini yang dimulai dari skup yang paling kecil, orang tua dan anak, anak dan orang tua, saudara dengan saudara, ini ditanamkan itu di lingkungan keluarga. Nah, ini penting sekali sebenarnya. Di sini proses pembelajaran interaksi sosial yang paling pertama itu didapatkan anak dari keluarga. Saya sering ketemu dengan anak yang antisosial. Kalau dia bertemu dengan banyak teman-temannya, dia lebih suka mengurung diri, jarang bicara. Saya udah tahu bahwa sebenarnya yang patut disalahkan, ini mohon maaf ya, ini yang patut disalahkan itu sebenarnya adalah dia tidak cukup mendapat pendidikan interaksi sosial, pembelajaran interaksi sosial di rumah. Makanya jangan heran ketika dia bergabung sama teman-temannya, dia jadi antisosial banget gitu, nggak mau bergabung, nggak mau ngobrol, merasa dirinya eksklusif sendiri. Nah, inilah saya katakan pentingnya keluarga itu nggak boleh disepelekan. Keluarga itu memiliki peranan untuk mengajarkan anak dalam hal interaksi sosial yang pertama. Dan masih banyak sebenarnya ya, intinya bahwa keluarga itu sebuah ruang, sebuah classroom, sebuah ruang belajar untuk mempersiapkan anak untuk bisa bermasyarakat. Sebelum dia ketemu dengan jalur pendidikan formal dan non-formal, bahwa keluarga inilah merupakan classroom buat anak-anak itu untuk mereka mempersiapkan hidupnya untuk di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ya mungkin pada kesempatan ini, kalau kita bawa ke refleksi kita pada hari ini, bagaimana orang tua, kita sebagai orang tua yang ada di sini, ya apakah saya sebagai pendidik, atau mungkin juga menjalankan fungsi ganda sebagai orang tua, bagaimana orang tua itu berperan sebagai pendidik, berperan sebagai penuntun, nurture, berperan sebagai pemberi teladan, dan itu sangat penting bagi pertumbuhan karakter dari anak-anaknya di rumah. Nah, jadi seperti itu mungkin, Ko Yuri. Oke. Wow, ya tadi banyak banget ya dari pembelajaran terkait dengan pendidikan ini gitu. Maksudnya menurut saya bagaimana dari anak dari kecil apa yang perlu dilakukan gitu. Saya mendapat beberapa insight dari pembelajaran. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa nature-nya anak kita perlu pahami. Lalu kemudian setelah nature, peranan kita lebih banyak bagaimana nurturing membuat nature ini menjadi lebih baik. Artinya ya, kalaupun dia tidak dalam varian yang baik, tapi kita mampu nurture dia menjadi yang at least lebih baik gitu daripada awalnya gitu. Jadi justru kita tetap punya peranan dan kita perlu mengenali hal tersebut gitu. Nah, dalam prosesnya bagaimana kita juga mengajari mereka olah pikir, olah rasa, olah karsa. Lalu peranan kita sebagai guru, orang tua atau ya dalam proses itu adalah tadi saya nggak gitu, artinya menjadi teladan di depan, menjadi penyemangat di tengah, lalu kemudian mendorong menyemangati mereka di tengah, lalu kemudian mendorong mereka untuk terus maju ke depan gitu, ya kan? Nah, itu yang kita perlu lakukan gitu. Terus ya tadi kita juga perlu mengenali anak didik kita, difference-nya mereka seperti apa, dan wow, menurut saya ini menjadi satu topik sharingnya Ko Joki ini menjadi referensi yang bagus sekali ya buat para pendidik, buat orang tua, buat guru, trainer dan sebagainya yang untuk memahami lebih lebih luas, lebih holistik tentang pendidikan itu seperti apa gitu. Bahwa ya kita juga tidak dapat meninggalkan budaya itu sendiri. Ya kita perlu memahami beberapa hal gitu yang sebenarnya itu dapat kita, artinya kalau memang waktu kita banyak hal dapat kita bahas lebih detail lagi ya, dari cara mengenal anak, terus sebenarnya teknik pengajaran yang baik, terus kemudian bagaimana budi pekerti itu sendiri. Wah, menurut saya itu luar biasa sekali apa yang Ko Joki sharingkan gitu. Dari nggak sangka waktu kita ada 1,5 jam juga. Dari Ko Joki ada ini lagi nggak? Oke, mungkin saya cuma memberikan sedikit pesan-pesan ya sebagai penutup, sebagai conclusion kita, bahwa satu, ya mungkin sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita perlu paham bahwa ilmu pendidikan dan pengajaran, ya saya langsung gandengan aja, pendidikan dan pengajaran itu sifatnya adalah kontinu. Jadi dari zaman ke zaman itu selalu berubah secara terkontinu, dan setiap zaman itu punya roh. Kita menyebut itu punya rohnya sendiri, dan rohnya inilah yang akan dari zaman yang sebelumnya akan menjelma ke dalam ilmu pendidikan pada zaman sekarang. Roh dari pendidikan sekarang ini akan menjelma pada ilmu pendidikan di zaman mendatang. Ini akan terjalin secara kontinu dan terus menerus. Kemudian saya hanya akan mengulang pesan dari Ki Hajar Dewantara bahwa ingat,
Apakah kita berada sebagai orang tua di jalur pendidikan non formal ataupun pendidik di jalur pendidikan formal maupun teman-teman yang bergerak di bidang non formal, bahwa pendidikan itu tidak lain dari menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan mereka, keselamatan mereka setinggi-tingginya, baik mereka ini sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu peranan kita sebagai pendidik, sebagai orang tua itu hanya menuntun tumbuh dan kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Kita memperbaiki kelakuannya, memperbaiki kodratnya, tapi bukan merubah basicnya, merubah dasarnya. Karena semua anak itu punya kodratnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya di tempat ini kebetulan hadir para pendidik juga yang mungkin tertarik dengan topik hari ini, saya ingin berpesan bahwa praktik pendidikan itu bukan bicara masalah intuisi saja, bahwa saya nggak perlu loh belajar-belajar seperti itu, saya punya insting, saya punya intuisi. Kita bicara pendidikan itu sebagai seorang pendidik nggak ngandalin insting, nggak ngandalin intuisi, tetapi pendidikan yang baik itu harus dipandu oleh teori-teori dan pengetahuan yang memadai dan up to date tentang pendidikan. Sehingga kita sebagai seorang pendidik nggak bisa bekerja, tidak bisa menjalankan tanggung jawab kita secara subjektif saja sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu memang sesuai dengan ranah pendidikan yang ada. Kemudian sekali lagi, balik lagi mungkin ke Ki Hajar Dewantara, bahwa ingat seperti yang tadi, bahwa didik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Bicara dengan zamannya, bahwa saat ini mungkin menjadi pengetahuan buat kita semua bahwa kita masuk pada porsi 21st century skill ya, bagaimana life skill kita di abad 21 yang bicara tentang 4C itu, bagaimana critical thinking dan problem solving, bagaimana creativity seorang peserta didik, communication skillnya, dan yang terpenting yang sedang diusung pada saat ini adalah collaboration-nya. Ini merupakan 4C, merupakan 4 kompetensi yang memang dibutuhkan untuk mengarahkan mereka pada kecakapan hidup di abad ke-21 ini. Dengan cara inilah Ki Hajar Dewantara mengatakan mendidik anak sesuai dengan kodrat anak dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan kemudian satu hal yang amat menarik bagi kita sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah, bahwa kita harus tidak meninggalkan jati diri kita. Mendidik anak itu bukan hanya bicara mengenai kognitifnya ada, tapi kita bicara tentang kearifan budaya ya. Apalagi kalau kita sebagai bagian dari NKRI ini, kita harus mengutamakan kearifan lokal budaya kita, dan tetap kita menerima perkembangan-perkembangan dari luar, tetapi kearifan lokal dari budaya Indonesia yang luar biasa sekali, kearifan lokal budaya Nusantara ini tetap tidak boleh ditinggalkan. Mungkin itu conclusion saya yang bisa saya berikan kepada Ko Yudi. Dan teman-teman yang untuk sore hari ini, untuk sharingnya terkait dengan hal filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menurut saya luar biasa sekali dan menjadi referensi ya. Menurut saya ini isi konten ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para pendidik, bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana mendidik anak muridnya atau anaknya untuk ya tadi ujungnya itu adalah mampu menghasilkan kebijaksanaan. Nah, poin-poin di sini itu menjadi hal yang dapat kita reflektif ataupun menjadi wake up call bagi kita, apa yang belum kita lakukan atau apakah kita terlalu terjebak di dalam satu sisi atau satu dimensi aja, yang dimana padahal banyak hal yang kita perlu perhatikan dalam proses mendidik itu sendiri, atau menghantarkan anak mereka bagaimana pada kodratnya membuat mereka menjadi lebih baik lagi gitu. Anyway, thank you Ko Joki di sore hari ini untuk sharingnya, dan juga thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti acara Wake Up Call ini. Sekali lagi thank you, dan seperti biasa always keep wake up. Thank you Ko Joki. Oke, sama-sama, thank you teman-teman semua. Saya undur diri ya. Ya, thank you Ko.